Asta, seorang penyihir pemecah masalah untuk keluarga Deklan, mencuri sebuah kitab. Dia dilacak oleh pembunuh, tetapi dia menghabisi mereka semua, menyisakan satu orang untuk disiksa dan mendapatkan informasi. Asta menahan pemburu itu dengan kekuatan sihirnya, menanyakan cara menggunakan kitab penting itu, tetapi orang itu mengungkapkan bahwa dia tidak tahu. Asta mulai menyadari bahwa Deklan sendiri tidak tahu nilai kitab itu, karena jika tahu dia tidak akan menguburnya di ruang bawah tanah berkarat. Namun, mereka tetap mengejarnya meskipun Deklan sendiri tampaknya tidak tahu cara menggunakan kitab itu. Pemburu itu menyarankan agar Asta menyerahkan kitab itu sehingga dia dapat membantunya memohon belas kasihan kepada kepala keluarga. Asta menolak tawaran itu dan memberitahu pemburu bahwa dia akan mengakhirinya. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka di belakangnya, dan dia merasakan aura mengerikan dan luar biasa muncul dari portal itu. Aura itu ternyata berasal dari pria keren yang memegang tongkat. Rupanya, dia adalah Faron Deklan, kepala keluarga Deklan. Faron memberitahu Asta bahwa dia ingin kitab itu kembali, dan setelah itu mereka dapat mengobrol sebentar. Asta kewalahan oleh kekuatan yang berdiri di depannya. Dia telah menjadi pemecah masalah selama lebih dari 10 tahun, dan setengah dari tahun-tahun itu dia habiskan bersama keluarga Deklan. Tapi ini adalah pertama kalinya dia akan melihat kepala keluarga. Keluarga Deklan adalah keluarga sihir terkemuka di benua timur, dan ada rumor bahwa kepala keluarga adalah penyihir terkuat dalam sejarahnya. Asta dapat merasakan betapa berbahayanya Faren, tetapi dia memutuskan untuk bersikap tenang. Asta bertanya kepada Faren apakah dia tertarik untuk mengambil jarahan orang lain yang merupakan tindakan tidak tahu malu. Faren tertawa ketika mendengar ini, tetapi Asta gugup karena dia tahu apa artinya kepala keluarga sendiri hadir. Asta terpaksa mengakui pada dirinya sendiri bahwa Faron memiliki aura paling luar biasa yang pernah dilihatnya. Faron memberitahu Asta bahwa dia dapat dengan mudah membunuhnya dan mengambil kitab itu darinya, tetapi dia ingin mereka mengobrol. Faron memberitahu Asta bahwa dia ingin dia kembali bekerja untuk keluarga Deklan. Dia berjanji bahwa dia akan melupakan semua dosanya jika dia kembali dan menyerahkan kitab itu juga. Faren mengakui bahwa Asta memiliki bakat luar biasa, dan dia tidak ingin itu sia-sia. Faren terkesan dengan fakta bahwa Asta berasal dari zona abu-abu tetapi dia berhasil menguasai teknik yang sangat efektif. Faron dengan manis membicarakan tawarannya, memberitahu Asta bahwa dia benar-benar dapat melambung tinggi jika dia mengizinkan keluarga Deklan untuk membantunya. Setelah memberitahunya semua yang bisa dia dapatkan dari kembali ke keluarga itu, Faron mengakhirinya dengan yang paling penting, yaitu mengembalikan kitab itu. Saat itu, Asta memberitahu Faron bahwa dia telah menyetujui persyaratannya, dan Faron menghela napas lega. Namun, Asta memberitahu Faron bahwa dia memiliki syarat. Saat itu, Asta menuntut hal yang paling kejam. Dia menyuruh Faron untuk menyerahkan kursi keluarga kepadanya, dan dia mungkin mempertimbangkan untuk mengembalikan kitab itu. Untuk menunjukkan betapa kejamnya dia, Asta menghabisi orang yang telah dia sandera. Ini membuat Faren kesal, dan dia memberitahu Asta bahwa dia mungkin mati karena jalan yang telah dia pilih. Asta tahu bahwa Faren tidak salah, tetapi dia tetap menerjang maju untuk menyerang Faren hanya karena dia ingin mengukur perbedaan kekuatan mereka. Faron dengan mudah memblokir serangan biru Asta dengan perisai merahnya. Faron kemudian menyadari bahwa dia perlu memberi Asta pelajaran agar dia menyadari bahwa mereka tidak berada di level yang sama. Berdiri dengan keren, sambil juga mengumpulkan aura, Faron melepaskan ledakan sihir yang kuat yang mengirim Asta mundur. Asta hampir terbakar oleh serangan itu, tetapi dia untungnya lolos. Akhirnya dia menyadari kekuatan macam apa yang dimiliki kepala keluarga. Dia tidak dapat menemukan satu celah pun untuk menyerangnya. Dan saat Faron menyadari bahwa dia sedang melamun, dia memukulnya dengan serangan lain. Faren kemudian memberitahunya bahwa tidak perlu mengukur kekuatan mereka karena dia jauh lebih tinggi darinya. Asta segera mendapati dirinya menghadapi serangan sihir yang kuat yang tidak dapat dia hindari. Dia hancur, tetapi Faren menahan diri, dan dia memberitahu Asta tentang hal ini. Dia memberitahu Asta bahwa dia belum siap untuk membunuhnya, tetapi hanya ingin berbicara. Asta kemudian bertanya kepadanya apa yang akan terjadi jika dia akhirnya setuju untuk kembali ke keluarga Deklan. Faron menjawab bahwa dia tidak akan mempercayainya. Asta senang bahwa Faron tahu ini, dan karena mereka berdua jelas tentang banyak hal, Asta membuat serangan sihir lain. Asta memberitahu Faren bahwa dia sudah selesai menjadi utusan dan anjing bagi siapapun. Asta mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan sihir itu dan terbakar terang seperti kilat. Dia melompat ke arah Faren dan melepaskan serangan itu sambil memberitahu Faren bahwa dia belum siap untuk kembali ke kandang. Bahkan serangan sihir terhebat Asta gagal menembus pertahanan Faron, dan Faron akhirnya bersiap untuk menunjukkan kepadanya seperti apa kekuatan sebenarnya. Sebelum Asta menyadarinya, dia terkena serangan sihir yang kuat yang membuatnya memikirkan masa lalunya. Pada saat dia membuka matanya, Faron berdiri di atasnya, menatapnya. Faron bertanya kepadanya apakah dia akhirnya melihat seperti apa kekuatan sejati itu. Asta mengakui bahwa Faron cukup kuat, dan karena Faron ingin mereka berbicara, Asta bertanya kepadanya apakah dia siap untuk mengizinkannya menjadi pemecah masalah lagi. Faron kemudian memberitahu Asta bahwa dia ingin dia menjadi lebih dari sekadar pemecah masalah.
Rupanya, dia ingin dia menjadi kepala keluarga Bongsin. Asta terkejut ketika dia mendengar tawaran yang diajukan kepadanya oleh Faron. Karena keluarga Deklan cukup kuat untuk menantang tahta, Asta mengetahui bahwa mereka menginginkannya sebagai kepala keluarga Bongsin sehingga dia dapat bersumpah setia kepada mereka sebagai salah satu keluarga pengikut mereka. Asta akhirnya mengetahui apa tujuan sebenarnya Faron. Dia meraih ke ruang penyimpanannya dan mengeluarkan kitab itu. Faron tersenyum ketika dia melihat ini, dan dia memberitahu Asta bahwa dia sebenarnya menginginkan dia dan kitab itu. Faron senang bahwa Asta akhirnya membuat pilihan yang tepat. Tetapi saat dia akan mengumpulkan kitab itu, Asta membakarnya membuat Faron terkejut. Faron terpaksa bertanya kepadanya apa yang dia lakukan dan Asta mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah berniat memberikannya kepadanya. Faron meyakinkan Asta bahwa dia akan mati dengan sangat mengerikan. Asta kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak menjadi pemecah masalah karena uang. Rupanya, Asta kesal karena salah satu rekan timnya dilahap oleh Tuan Muda Deklan menggunakan sihir terlarang. Setelah kejadian itu terjadi, Deklan menutupinya. Faron terkejut mendengar ini, dan dia mengetahui bahwa Asta mengejar mereka karena balas dendam. Asta menjernihkan suasana, mengatakan dia hanya menginginkan keadilan bagi rekan timnya yang sudah meninggal. Asta juga memberitahu Faron bahwa dia menganggap rentetan terakhirnya sebagai tindakan pensiun. Asta kemudian mengungkapkan bahwa ini adalah kata-kata terakhirnya. Setelah dia selesai berbicara, Feren membakarnya dan menyuruh Asta untuk terbakar dan menyesali pilihannya. Namun, Asta berteriak pada Feren saat dia terbakar, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyesal apapun. Asta siap untuk membuang semuanya asalkan dia tidak kembali bekerja untuk keluarga Deklan. Saat api melahapnya, Asta menganggapnya sebagai kebebasan, dan dia bersumpah bahwa jika dia pernah mendapat kesempatan untuk dilahirkan kembali, dia akan membalas dendamnya dengan benar. Tiba-tiba, Asta merasakan sesuatu yang aneh seolah waktu telah berhenti. Asta benar-benar bingung, tetapi untuk beberapa alasan, kitab itu masih aktif di tangannya. Asta melihat lingkaran sihir muncul di seluruh tubuhnya dan ini adalah hal terakhir yang dia lihat sebelum pingsan. Ketika Asta membuka matanya, dia menemukan dirinya di daerah sampah tempat dia menjadi pengemis. Dia melihat sekeliling dan mulai menyadari bahwa dia entah bagaimana kembali ke masa lalu. Dia kembali ke masa ketika dia masih kecil di zona abu-abu. Asta berjalan ke danau di mana dia melihat bayangannya untuk memastikan bahwa dia benar-benar dirinya, tetapi versi dirinya yang lebih muda. Tanda api di dadanya masih ada meskipun dia kembali ke masa lalu. Dia tidak tahu bagaimana dia kembali ke masa lalu, tetapi dia yakin bahwa sihir kitab itu entah bagaimana terlibat. Dia juga menyadari bahwa kitab itu pasti sangat penting bagi kepala keluarga sehingga mengejarnya untuk mendapatkannya. Namun, tidak banyak informasi tentang kitab itu, jadi dia benar-benar tidak tahu. Karena dia telah kembali ke masa lalu dan diberi kesempatan lain, Asta percaya bahwa inilah saatnya dia berhasil dalam apa yang ingin dia capai. Dia memikirkan misi dan tujuannya, yang juga merupakan misi dan tujuan rekannya. Asta dan rekannya pernah bercakap-cakap tentang mengapa mereka berada di kelas bawah. Rekannya memberitahu dia bahwa hidup mereka akan jauh lebih baik jika mereka berpendidikan. Mereka tidak akan menjadi budak bagi orang kaya yang menggunakan mereka. Karena itu, Asta berencana untuk pensiun agar dia bisa membangun perpustakaan. Asta ingin membangun perpustakaan di mana siapapun, tanpa memandang uang, status, atau jenis kelamin, dapat dengan bebas membaca buku. Bahkan, dia ingin meningkatkannya dengan membangun menara. Dia tidak terlalu membutuhkan menara itu, tetapi dia hanya ingin membangunnya demi itu. Selain itu, dia berencana untuk menempatkan teknik rahasia rumah Deklan di halaman pertama bukunya, memberikan akses bahkan kepada orang termiskin dari zona abu-abu rahasia itu. Dia sudah membayangkan betapa mengerikannya itu, tetapi satu-satunya hal yang tersisa adalah bagaimana dia akan mendapatkan manualnya. Dia menikmati rencana jahatnya ketika sebuah tendangan tiba-tiba mendarat di pipinya. Dia berbalik untuk melihat seorang pria marah bertanya kepadanya di mana dia berada. Dia terus menendang Asta, mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyimpan tempat duduknya untuknya, tetapi dia tidak dapat ditemukan dimanapun. Asta merasa sulit untuk mengingat si brengsek yang telah mengubahnya menjadi samsak tinju. Asta tidak siap membiarkan seseorang memperlakukannya seperti sampah, dan dia meraih kaki pria itu. Dia memberitahu pria itu bahwa dia telah memukulnya 7 kali, tetapi dia berencana untuk membayarnya kembali 70 kali lipat. Asta meninju dada pria itu, tetapi tubuhnya lemah, dan dia akhirnya keseleo pergelangan tangannya. Asta terkejut dengan ini, tetapi saat dia masih linglung tentang apa yang terjadi, dia dipukul di wajah lagi. Pria itu melanjutkan pemukulan yang dia berikan kepada Asta. Asta terharu hingga menangis karena betapa menyakitkannya tendangan itu. Pemukulan berlanjut sampai Asta melihat celah, dan dia mendorong pria itu ke danau. Sebelum pria itu bisa bangkit kembali, Asta melarikan diri. Pria itu keluar dari air dan bertanya kepadanya mengapa dia melarikan diri. Asta hanya menjawab bahwa dia tidak melarikan diri tetapi melakukan penarikan taktis. Dia meyakinkan pria itu bahwa dia akan mengingat wajahnya. Dia berjanji untuk mengingat semua pukulan yang dia berikan padanya. Karena dia adalah seorang pemecah masalah veteran dan kata berhenti tidak ada dalam kosakata, dia akan membalas dendam.
Dia bersembunyi di sebuah gang di mana dia menatap pergelangan tangannya yang terkilir. Dia tidak percaya betapa lemahnya tubuhnya karena patah hanya karena melontarkan pukulan. Asta memutuskan untuk melepaskan mimpinya untuk sementara waktu dan fokus untuk melatih tubuhnya yang lemah dan sampah. Tiba-tiba, seorang anak dengan mata merah muncul menanyai Asta, apakah dia lapar. Asta terkejut dengan ini saat dia bertanya kepada bocah itu apakah dia mengenalnya. Bocah itu hanya menjawab bahwa dia tidak tahu siapa dia. Asta bisa mengatakan itu karena bocah itu tampak seperti anak bangsawan. Dia berasumsi bahwa dia pasti telah jatuh dari rahmat selama perebutan kekuasaan. Asta mengklasifikasikan pria itu sebagai bom kecil cantik berjalan. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Damian. Asta terkejut mengapa seorang anak menyeramkan menatapnya dan mengatakan hal-hal kepadanya. Dia terpaksa bertanya kepadanya apakah dia stabil secara mental. Damian melanjutkan dengan mengatakan dia tidak memiliki ibu, dan Asta menyelesaikannya dengan mengatakan dia tidak memiliki ayah karena mereka berada dalam kompetisi siapa yatim piatu terbaik. Asta menyarankan agar mereka berpisah karena dia jelas tidak ingin melibatkan dirinya dengan bom waktu yang beretak seperti Damian. Beberapa saat kemudian, Damian tetap berdiri dan Asta sudah merinding. Dia terpaksa bertanya kepada Damian apakah dia pergi atau tidak. Mengejutkan, Damian mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi bersamanya. Sesuatu di kepala Asta menyuruhnya untuk menampar bocah itu. Mungkin ini akan membantunya kembali ke akal sehatnya. Namun, dia hanya menyuruh Damian untuk menjauh darinya. Saat itu, Damian menyentuh kepalanya karena luka di atasnya. Damian meyakinkannya bahwa dia bisa menyembuhkannya. Dengan senyum menyeramkan di wajahnya, dia melemparkan lingkaran sihir bercahaya yang mulai memancarkan partikel penyembuhan. Asta awalnya mengira itu adalah sentuhan ajaib, tetapi dia segera menyadari bahwa dia salah. Apa yang dia lihat bukanlah sentuhan ajaib, tetapi cahaya penyembuhan. Itu adalah teknik rahasia rumah Blandor. Rupanya, rumah Blandor jatuh karena rumah Deklan. Asta tidak percaya bahwa dia baru saja melibatkan dirinya dengan sesuatu yang cukup berbahaya. Asta mulai bertanya-tanya mengapa seorang anak Blandor berada di dalam zona abu-abu. Dia menyadari bahwa pada saat ini, keluarga Blandor seharusnya masih kuat. Saat tenggelam dalam pikirannya, Asta memanggil Damian dengan namanya, dan dia dengan bersemangat menjawab, mengungkapkan mata lainnya yang berwarna hijau. Pada dasarnya, dia memiliki dua warna mata yang berbeda. Melihat mata anak itu, Asta ingat sesuatu yang sangat penting yang telah dia lupakan. Anak dengan mata aneh itulah yang kemudian tumbuh menjadi monster Blandor. Dia adalah tukang daging gila yang bahkan tidak akan mati ketika Anda mencoba membunuhnya. Setelah Damian selesai menyembuhkan Asta, dia berjongkok ke tanah untuk menghitung semut seperti anak biasa, membuat Asta benar-benar bingung. Sebelum regresi, ketika dia masih seorang pemecah masalah, dia dan rekan-rekannya mendapat perintah dari keluarga Deklan untuk menuju ke keluarga Blandor. Rupanya, keluarga Blandor membutuhkan bantuan karena ada monster di perkebunan mereka. Ketika Asta dan rekan-rekannya menuju ke sana, mereka percaya bahwa monster itu akan menjadi raksasa atau sesuatu yang mendekati itu. Namun, mereka tiba di perkebunan untuk menemukan pemandangan yang mengerikan. Itu adalah Damian yang mencabik-cabik orang seperti itu bukan apa-apa. Damian terus-menerus melemparkan sihir penyembuhan, tertawa saat dia bertarung seperti orang gila. Disinilah dia mendapatkan nama, Monster Blandor, tukang daging, yang tidak akan mati bahkan ketika Anda mencoba membunuhnya. Asta memutuskan untuk melupakan apa yang dia ingat dan fokus pada saat ini. Dia bertanya-tanya mengapa seorang keturunan langsung dari keluarga Blandor berada tepat di depannya. Dia pada dasarnya adalah satu-satunya pewaris rumah itu, yang membuatnya aneh bahwa dia berada di zona abu-abu. Tepat saat itu Damian mengajukan saran aneh. Dia memberitahu Asta bahwa mereka harus makan. Damian mengatakan ibunya memberitahunya bahwa dia perlu makan agar tetap sehat dan dia menghubungkan kelemahan Asta dengan fakta bahwa dia tidak makan. Asta tidak punya pilihan selain mengakui bahwa anak itu sebenarnya benar tentang apa yang dia katakan. Asta kemudian bertanya apakah dia punya uang bersamanya. Damian berkata ya, dan dia mengeluarkan kantong berisi koin emas. Wajah Asta berseri-seri kegirangan ketika dia melihat ini dan dia segera menyatakan bahwa dia dan Damian adalah teman. Damian terkejut dengan persahabatan yang tiba-tiba itu, tetapi Asta berhasil mempermainkan anak itu. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa teman biasanya berbagi apa yang mereka miliki. Damian tertipu oleh triknya dan setuju dengannya. Asta menyarankan agar mereka mencari sesuatu untuk dimakan dan Damian setuju. Setelah selesai makan, mereka pergi ke tempat berlindung. Perut Asta kenyang dengan makanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Damian mengungkapkan keterkejutannya bahwa ada rumah di atas tempat mereka makan. Dia telah tidur di luar, dan dia tiba-tiba menyebutkan bahwa dia juga tidak punya ayah. Asta mengoreksinya, mengatakan kepadanya bahwa dia punya ayah, tetapi Damian menolak untuk setuju. Asta kemudian bertanya kepada Damian apakah dia punya ibu, tetapi Damian mengatakan tidak. Pada dasarnya dia percaya bahwa tidak satu pun dari mereka yang ada karena mereka tidak berada di dekatnya. Asta akhirnya mengerti situasinya, dan dia mencoba untuk memahaminya.
Asta bertanya kepada Damien sudah berapa lama dia sendirian. Damien kemudian mengungkapkan bahwa setelah dia melarikan diri dari keluarganya, dia telah tidur 10 kali. Asta bertanya-tanya apakah Damien sedang dikejar. Karena dia mengklaim bahwa dia telah tidur 10 kali, Asta percaya bahwa dia telah pergi selama 10 hari. Tepat saat itu, Damien menyebutkan bahwa dia juga tidur siang. Kadang-kadang dia tidur siang 2 kali sehari. Namun, total tidur siang yang telah dia lakukan adalah 10. Dengan pemikiran ini, Asta sampai pada kesimpulan bahwa dia telah pergi dari keluarganya setidaknya selama 3 hingga 4 hari. Damian bertingkah seperti anak biasa, dan Asta tahu bahwa orang gila itu tidak bersalah pada suatu saat. Karena Damian sendirian, Asta memutuskan untuk bertindak sebagai pengasuhnya, dan mungkin menjalin hubungan dengan keluarga Blandor. Dia tahu, ini pasti akan membantunya ketika dia ingin menghadapi keluarga Declan di masa depan. Namun, Asta masih terpaku pada pria yang memukulnya 57 kali. Sebelum dia berbaring untuk tidur, Asta mengatakan kepada Damien untuk tidak mengganggunya karena dia memiliki sesuatu yang perlu dia lakukan. Damien segera tahu bahwa Asta ingin melatih pernapasannya. Rupanya, di kehidupan Asta sebelumnya, dia meletakkan dasar sihirnya pada sesuatu yang mendasar, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menyelinap ke rumah-rumah bangsawan untuk mencuri mantra. Dia hampir mati dalam kejadian ini, tetapi dia mampu memperoleh beberapa mantra seperti mantra tubuh yang dikeraskan yang digunakan oleh para ksatria. Dia juga mendapatkan beberapa yang lain, tetapi ketika dia akan dibunuh, dia akhirnya menemukan kekuatan sejati. Namun, kali ini, dia bertujuan untuk menjadi lebih kuat. Mantra yang ingin dia pelajari adalah seni dasar Declan, teknik asal surgawi. Ini adalah seni berbasis fondasi yang memungkinkan akomodasi semua atribut mana. Dia pernah menghafalnya karena penelitian, tetapi dia senang bahwa dia akhirnya bisa menggunakannya. Itu disebut teknik pernapasan, dan saat dia mengaktifkannya, dia merasakan gelombang kekuatan yang kuat mengalir melalui dirinya seolah-olah dia dibakar oleh lava. Meskipun rasa sakitnya sangat besar, Asta bertekad untuk menahannya. Dia tiba-tiba melihat kotoran terbakar dari tubuhnya. Ternyata teknik ini eksklusif untuk bangsawan tingkat tinggi, dan itu memaksa Mana untuk membakar kotoran di sirkuit. Asta membenamkan dirinya dalam proses tersebut, dan dia segera menemukan dirinya tenggelam dalam kolam Mana. Ketika dia akhirnya bangun dari proses yang menyakitkan, Damien sudah tidur. Dia terkejut melihat bahwa tidak ada kotoran yang tersisa di sirkuitnya. Selain itu, mananya telah sepenuhnya dimurnikan, lebih besar dari kehidupan masa lalunya. Namun, dia tahu bahwa bahkan dengan ini masih tetap mustahil baginya untuk mengalahkan Declan. Meskipun demikian, peluangnya telah meningkat. Asta memotivasi dirinya dengan fakta bahwa dia adalah pemecah masalah yang tidak pernah menyerah. Kemudian, Asta membantu Damien mengubah warna rambutnya menjadi coklat, dan dia juga mengganti pakaiannya untuk membantu menjaga identitasnya. Sebagai pelengkap, dia memberinya topi untuk dipakai. Damien kemudian bertanya kepada Asta apa rencana mereka selanjutnya, dan Asta menjawab bahwa mereka akan keluar untuk membuat kekacauan. Sesaat, Asta menemukan pria yang memukulnya 57 kali. Saat pria itu melihatnya, dia bertanya di mana dia berada. Tetapi sebelum dia bahkan mendapat kesempatan untuk berbicara lebih banyak sampah kepada Asta, dia dipukul di perut. Pukulan itu mengirimkan gelombang penderitaan melalui seluruh sistem tubuhnya, menyebabkan dia segera pingsan. Asta bangga pada dirinya sendiri bahwa dia berhasil mendapatkan tempat yang tepat. Namun, Asta belum selesai dengannya karena dia berencana untuk memukulnya 123 kali. Anggota rumah lainnya segera mengetahui tentang keributan itu, dan mereka keluar untuk melihat bahwa anggota termuda mereka adalah penyebab dari semuanya. Jauh di lubuk hatinya, Asta sudah membayangkan hal-hal liar yang ingin dia lakukan kepada mereka. Asta melepaskan amarahnya, dan dia mulai memukuli orang-orang itu. Dia menuangkan mana ke tinjunya untuk membuat pukulannya jauh lebih menyakitkan. Damien berdiri di belakang untuk menyaksikan Asta melepaskan amarahnya, dan dia menikmati setiap bagiannya. Damien memperburuk keadaan bagi kelompok itu saat dia mulai menyembuhkan mereka sehingga mereka dapat menerima lebih banyak hukuman dari Asta. Orang pertama yang dia sembuhkan adalah pria yang berselisih dengan Asta. Pria itu mengira Damien melakukan kebaikan padanya sampai Asta meraihnya, mengingatkannya tentang jumlah pukulan yang dia rencanakan untuk berikan kepadanya. Setelah dia lelah memukuli mereka dengan tinjunya, Asta menggunakan tongkat. Dia mencambuk pria utama begitu keras sehingga pantatnya mulai mengeluarkan panas yang parah, tetapi dia masih belum selesai dengannya. Dia memanggil Damien untuk menyembuhkannya sehingga dia bisa mengulangi prosesnya lagi. Bagi korban, dia tidak melihat anak-anak tetapi sekelompok maniak jahat yang mengejar nyawanya yang berharga. Ketika Asta sudah kenyang sepanjang hari, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti. Untuk menambah lapisan gula pada kue, dia berterima kasih kepada para korbannya atas bantuan mereka. Dia telah menggunakan mereka sebagai samsak tinjunya dan dia merasa sangat puas. Dia telah berhasil menyelesaikan lebih dari 100 pukulan per orang, yang membuatnya lebih dari 1000, dan dia bangga pada dirinya sendiri. Pemimpin para korban dengan sopan bertanya kepada Asta apakah mereka bisa pergi, dan dia berkata ya,
Pria itu kemudian mengingatkan Asta bahwa dia berada di rumahnya, secara halus memberitahu Asta bahwa dia yang harus tersesat. Asta mengetahui hal ini dan menatapnya dengan aura yang begitu menakutkan, sehingga memaksa pria itu dan teman-temannya untuk mundur ke sudut. Saat itu Asta merasakan seseorang mendekat. Dia bisa melihat bahwa orang itu terampil, seperti seorang troubleshooter. Saat itulah dia menyadari bahwa orang itu mungkin mengejar Damien. Asta terkejut mereka bisa menemukannya padahal dia sudah berhati-hati. Asta menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang buruk, tetapi dia tidak akan hanya duduk diam dan menunggu untuk diserang. Karena dia adalah seorang troubleshooter di kehidupan sebelumnya, dia dipaksa untuk menghadapi situasi yang sulit, dan ini adalah salah satunya. Dia mengumpulkan semua mana yang dia bisa, dan memampatkannya berkali-kali. Dengan ini, dia menciptakan peluru mana, dan dia mengarahkannya langsung ke orang yang menyerbu ke arah mereka. Dia menembakkan tembakan itu, tetapi orang itu tiba-tiba melakukan knee slide, menghindarinya sebelum berteriak memanggil nama Damian sambil memanggilnya Master. Orang itu meluncur ke arah Damian, dan ternyata Damian tahu siapa dia. Rupanya, dia adalah seorang kepala pelayan keluarga, dan namanya Alfredo. Dia memeluk Damian erat-erat, tetapi anak itu menyuruhnya untuk meninggalkannya sendirian. Alfredo menolak, mengatakan dia harus mengembalikan Damian ke keluarga. Asta hanya berdiri di belakang mereka menyaksikan adegan aneh itu terungkap di depannya. Dia akhirnya menyadari bahwa Damian melarikan diri dari keluarganya. Setelah mereka selesai dengan perkenalan, Alfredo menawarkan Asta kesempatan untuk mengikuti mereka kembali ke perkebunan karena Damian tampaknya menyukainya. Asta meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan tawaran itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa rumah itu adalah keluarga bergengsi, tetapi dia tidak benar-benar bisa mengetahui niat sebenarnya mereka. Namun demikian, dia memiliki niat untuk menjalin hubungan sebelumnya, dan karena wilayah keluarga itu berada di jalan menuju kota, dia merasa sangat nyaman. Akademi Senyon juga dekat dengan daerah itu. Dan karena perpustakaan akademi sangat bagus, Asta berencana untuk memeriksanya sebagai persiapan untuk membangun perpustakaannya sendiri. Setelah memikirkannya, Asta menerima tawaran itu. Sesaat kemudian, mereka tiba di perkebunan keluarga. Asta keluar dari kereta dengan kesadaran bahwa itu adalah kunjungan resmi pertamanya ke perkebunan itu. Karena sudah larut malam, Alfredo menyarankan agar mereka beristirahat. Dia menyuruh pelayan, Lancy, untuk mengurus anak-anak. Lancy menatap Damian dengan mata yang sangat dingin dan Damian sudah tahu bahwa dia sudah selesai. Malam itu, Alfredo menuju ke kamar matron, Gamo. Alfredo memberitahu wanita itu bahwa Damian berada di zona abu-abu dan dia baru saja membawanya kembali. Gamo adalah wanita yang impulsif dan dia melepaskan mantra serangan karena marah sebelum mengetahui bahwa putranya baik-baik saja. Dia menghela napas lega dan Alfredo juga melakukan hal yang sama. Dia jelas tahu bahwa itu akan menjadi hukuman mati bagi siapapun yang menyakiti Damian. Rupanya Gamo pernah disebut penyihir darah dan amarahnya praktis tak terhentikan. Gamo kemudian memuji Alfredo atas kerja kerasnya. Sebelum Alfredo pergi, dia memberitahu Gamo bahwa ada satu hal lagi. Alfredo memberitahu Gamo bahwa teman baru Damian, Asta, memperhatikan kehadirannya bahkan sebelum dia menunjukkan dirinya. Sebagai reaksi terhadap ini, dia sudah menyiapkan serangan balik. Alfredo mengungkapkan bahwa Asta memegang peluru mana ketika mereka berhadapan. Gamo terkesan ketika dia mendengar ini, dan dia mengakui bahwa itu adalah bakat yang luar biasa bagi seseorang dari zona abu-abu. Karena ini, Alfredo memberitahu Matron bahwa dia memiliki permintaan padanya. Keesokan harinya, Asta bangun karena permintaan dari Alfredo menyuruhnya untuk menjadi penggantinya. Asta terkejut ketika dia mendengar ini, dan Alfredo merasa lega bahwa orang itu terkejut. Dia yakin bahwa Asta akan langsung menerima tawaran itu karena itu adalah kesempatan langka, tetapi Alfredo tercengang ketika Asta tiba-tiba menolak tawaran itu. Alfredo percaya bahwa dia telah tuli, dan dia tidak mendengar dengan benar. Bahkan Damian terkejut melihat Asta menolak tawaran itu. Asta mengakui bahwa tawaran itu adalah tawaran yang besar, tetapi dia memberitahu Alfredo bahwa dia lebih menyukai keadaan seperti sekarang. Alfredo segera mengetahui bahwa Asta lahir di zona abu-abu, dan dia belajar sihir melalui bakat alami, itulah sebabnya dia sangat percaya diri. Alfredo kemudian mencoba menghancurkan kepercayaan diri Asta dengan mencoba mengatakan kepadanya bahwa dunia ini sangat luas, dan dia tidak tahu apa-apa tentang bahaya yang ada di dunia ini. Alfredo membandingkan Asta dengan goblin di ngarai yang besar, tetapi Asta mengoreksinya, mengatakan dia lebih merasa seperti Wyvern. Alfredo terkejut mendengar ini, dan dia memutuskan untuk menunjukkan kepada Asta apa yang dia maksud. Alfredo kemudian membawa Asta ke rumah pelatihan Butler, tempat para peserta pelatihan sedang melakukan sesi mereka. Alfredo bangga menunjukkan kepada Asta tontonan yang begitu megah. Dia memberitahu Asta bahwa anak-anak itu semua seusianya, dan mereka telah diakui sebagai bakat rumah Blandor. Asta menatap anak-anak itu dan mengakui bahwa mereka telah menjalani pelatihan yang tepat yang tidak membuat mereka tampak seperti anak-anak. Namun, dia masih tidak terkesan dengan apa yang dia lihat. Asta memberitahu Alfredo bahwa dia bisa merasakan aura mereka dan Alfredo senang mendengar ini. Dia kemudian bertanya lagi, apakah dia siap untuk menerima lamarannya karena dia akan bersinar seperti anak-anak di depannya. Namun, Asta menolak tawaran itu lagi, memberitahu Alfredo bahwa dia membenci cahaya.
Saat itu, salah satu anak, Winster, mengangkat tangannya. Winster memberitahu Alfredo bahwa dia punya saran. Winster percaya bahwa Asta tidak berbakat, itulah sebabnya dia menolak tawaran Alfredo. Selain itu, dia percaya bahwa Asta tidak benar-benar dapat memahami betapa hebatnya mereka dan dia ingin menunjukkannya kepadanya. Dia pada dasarnya meminta duel melawan Asta dan Alfredo bisa merasakan kesombongan dalam diri Winster, tetapi dia mengizinkannya. Dia bertanya kepada Asta apakah dia siap untuk duel. Asta mengerti mengapa orang itu ingin berduel karena semua peserta pelatihan sudah melihatnya sebagai saingan mereka. Dia tahu bahwa mereka kemungkinan besar melihatnya sebagai orang yang beruntung yang baru saja keluar dari antah berantah dan dia sudah mendapatkan tawaran untuk menjadi penerus kepala-kepala pelayan. Asta menerima duel itu tetapi bertanya kepada Alfredo apakah dia bisa memilih lawannya. Alfredo menyuruhnya untuk maju. Asta kemudian menunjuk ke Winster, tetapi dia tidak berhenti di situ, karena dia menunjuk ke 4 peserta pelatihan lainnya. Semua orang terkejut ketika Asta mengungkapkan bahwa dia menginginkan 5 lawan 1. Winster tidak bisa mempercayai matanya, dan Asta memberitahu dia bahwa dia bebas untuk mundur jika dia takut. Alfredo tertawa ketika dia melihat ini, dan dia tahu bahwa Asta memiliki biaya yang seharusnya dimiliki oleh penggantinya. Alfredo kemudian bertanya kepada Asta apakah dia siap untuk bertanggung jawab atas kata-katanya, dan dia berkata ya. Alfredo memberitahu Asta bahwa dia akan memberinya hadiah jika dia bertahan 1 menit dalam duel, tetapi jika tidak, dia tidak punya pilihan selain menjadi penggantinya. Asta bisa merasakan keputusasaan dalam suara Alfredo, tetapi dia tidak takut dengan tantangan itu. Begitu mereka mencapai kesepakatan, Alfredo menyuruh mereka untuk melangkah ke ring. Instruktur pelatihan terpaksa bertanya kepada Alfredo apakah semuanya tidak berbahaya. Alfredo mengakui bahwa itu berbahaya, tetapi dia perlu mengajari Asta untuk berhenti menjadi sombong. Instruktur itu takut karena dia tidak ingin membahayakan tamu Damian. Dia berjalan ke tempat Damian berada dan memberitahu dia bahwa temannya dalam bahaya. Instruktur ingin Damian menghentikan duel, tapi dia terkejut. Damian sangat bersemangat untuk bertarung. Dia bahkan ingin ikut campur, tapi Lancy bilang Gamma akan memarahinya jika dia terlibat. Alfredo lalu menyuruh instruktur untuk memulai pertandingan dan berhenti membuang waktu. Instruktur sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak punya pilihan karena dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menghentikan duel. Lancy menyadari suasana hati instruktur, dan dia meninggalkan ruangan. Sebelum pergi, dia menyuruh Damian untuk tidak terlibat. Damian tersenyum, meyakinkan wanita itu bahwa dia tidak akan terlibat. Instruktur berjalan ke arah anak-anak untuk menjelaskan peraturan. Dia memberitahu mereka bahwa ini akan menjadi pertandingan bebas untuk semua. Dia memberitahu mereka bahwa duel hanya akan berakhir ketika salah satu pihak menyerah. Namun, dia memberitahu mereka bahwa dia bisa menghentikan duel kapanpun dia mau. Winster menatap Asta dengan sangat tidak suka saat dia bersiap untuk menghancurkannya dan mengungkapnya sebagai penipu. Saat itu, instruktur memulai pertandingan, dan Asta tidak membuang waktu sebelum mendaratkan pukulan berisi mana di perut Winster. Ini membuatnya mundur kesakitan saat dia batuk mengeluarkan cairan. Sebelum Winster menyadarinya, Asta telah mengalahkan semua peserta pelatihan lainnya. Mereka semua berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang parah, tetapi Winster adalah satu-satunya yang masih berdiri. Asta menatapnya seperti penjahat, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia siap untuk memberinya beberapa pengalaman terbaik yang dia bisa. Asta mengatakan ini sambil menggulung peluru mana di tangannya. Dia memberitahu Winster bahwa pelajaran pertama yang dia miliki untuknya adalah jangan pernah meremehkan orang kecil. Winster sudah buang air besar di celana ketika dia menyadari bahwa Asta dengan santai memegang peluru mana. Winster tahu apa artinya membuat peluru mana. Asta melanjutkan pelajarannya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa yang kedua adalah berhenti menghakimi orang dengan mudah. Asta mengatakan ini sambil memukul Winster dan rekan-rekannya dengan peluru mana. Mereka semua berteriak kesakitan saat peluru menyebabkan mereka sakit yang hebat. Dan untuk pelajaran ketiga, Asta memberitahu Winster bahwa dunia ini luas dan pahit. Asta bergerak mendekat ke Winster dan menghabisinya dengan sebuah pukulan. Asta tersenyum pada para peserta pelatihan sambil memberitahu mereka bahwa dia secara pribadi akan mengajari mereka pelajaran yang baru saja dia sebutkan. Winster berteriak kesakitan menyebut Asta gila. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menggunakan sihir melawan mereka, tetapi Asta berpendapat bahwa itu adalah sihir. Asta melanjutkan pelajarannya dengan menendang kepala Winster sambil mengatakan kepadanya bahwa dia menggunakan sihir fisik. Semua orang di ruangan itu terpana saat Asta memukuli para peserta pelatihan seperti mereka bukan apa-apa. Dia menyeret mereka berkeliling seperti mereka adalah boneka pribadinya. Alfredo terdiam oleh peluru ajaib yang baru saja dia saksikan dari Asta. Dia bertanya-tanya berapa kali sihir itu dikompresi. Karena betapa kuatnya peluru itu, Alfredo mengetahui bahwa mereka dikompresi setidaknya 4 atau 5 kali. Saat inilah dia menyadari bahwa jika dia terkena peluru mana saat itu mungkin akan menyebabkan kerusakan serius padanya. Dia mengetahui bahwa Asta memiliki kendali penuh atas mana bawaannya, dan selain itu, dia cukup pandai memukuli orang.
Di belakang, Damian sibuk menyembuhkan mereka agar Asta bisa lebih bersenang-senang berurusan dengan mereka. Tiba-tiba, Lancy memasuki ruangan bersama Gamo. Dia segera memanggil Alfredo, dan ketika instruktur menyadari bahwa matron hadir, dia menghela napas lega bahwa mereka akhirnya diselamatkan. Gamo bertanya kepada Alfredo apa yang terjadi, dan dia mengakui bahwa dia hanya menjalankan tes. Gamo tidak percaya bahwa Alfredo menganggap apa yang dia lihat sebagai tes. Asta pada dasarnya menghancurkan para peserta pelatihan, sementara Damian memberikan dukungan dari belakang. Gamo kemudian memerintahkan Alfredo untuk mengumpulkan para peserta pelatihan dan menyuruh mereka untuk mundur. Selain itu, dia menyuruh Damian dan Asta untuk pergi ke kamar mereka. Saat itu, dia berjalan ke arah instruktur dan mengatakan kepadanya bahwa dia dipecat, mengejutkan pria itu. Malam itu, Gamo mengatakan kepada Alfredo bahwa dia bertindak terlalu jauh meskipun niatnya murni. Alfredo mengakui kesalahannya dan memberitahu Gamo bahwa dia bersedia menerima hukumannya. Gamo kemudian bertanya kepada Alfredo apakah Asta mendapat bantuan dari Damian selama duel, dan dia mengatakan tidak. Alfredo mengatakan Asta sangat pandai memukul orang. Alfredo kemudian melanjutkan dengan memberitahu Gamo bahwa Asta menggunakan peluru ajaib lagi. Namun, dia memampatkannya beberapa kali untuk meningkatkan kekuatan. Ketika Gamo mendengar ini, dia menyadari bahwa Asta memiliki kendali yang baik atas mananya. Gamo mungkin belum melihatnya, tapi dia sampai di sana untuk melihat Asta memukuli 5 peserta pelatihan sekaligus seperti itu bukan apa-apa. Gamo juga menyadari bahwa menangani peluru ajaib itu sulit bahkan untuk penyihir tingkat tinggi. Gamo kemudian bertanya kepada Alfredo tentang proposal penerus, tetapi dia memberitahu matron bahwa Asta menolaknya tanpa berpikir 2 kali. Gamo menyadari bahwa dia perlu membuat evaluasi ulang terhadap anak itu. Dia menyuruh Alfredo untuk membawa Asta kepadanya. Sesaat, Asta bertemu dengan Gamo, tetapi Damian juga ada di ruangan itu mengunyah kue seperti anak manja biasa. Sebelum Gamo mulai mengatakan apapun, dia meletakkan sebuah kotak di atas meja untuk Asta. Asta terkejut melihat ini, dan Gamo mengingatkannya bahwa Alfredo menjanjikannya hadiah. Asta bahkan lebih terkejut bahwa hadiah itu sedang dipersiapkan oleh Gamo. Dia menyuruhnya untuk membuka kotak itu, dan ketika dia melakukannya, dia terkejut melihat bahwa itu berisi barang tingkat tinggi. Asta terkejut karena bahkan di keluarga Blandor, hanya rekrutan ke-5 divisi penyihir teratas yang menerimanya. Tanpa ragu, Asta curiga bahwa ada sesuatu yang lebih terikat pada hadiah itu. Seolah-olah Gamo dapat membaca pikirannya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia bebas untuk mengambil hadiah itu tanpa khawatir. Gamo menyebutkan bahwa Asta membantu putranya di zona abu-abu, dan itu juga berfungsi sebagai permintaan maaf atas apa yang terjadi sebelumnya hari itu. Asta tidak siap untuk jatuh ke dalam perangkap apapun, dan dia bertanya kepada Gamo apakah dia akan diwajibkan untuk bergabung dengan Blandor jika dia mengonsumsi barang itu, tetapi dia mengatakan tidak. Dia kemudian bertanya apakah barang itu mengandung racun, tetapi jawabannya tetap sama. Asta terkejut mengetahui bahwa tidak ada ketentuan yang terkait dengan mengonsumsi barang tersebut. Asta kemudian berterima kasih kepada wanita itu atas hadiahnya. Setelah ini, Gamo kemudian menyebutkan bahwa dia memiliki proposal. Saat Asta mendengar ini, dia menyadari bahwa dia benar. Gamo mengungkapkan rencananya untuk mengatur penerimaan Asta di akademi sehingga dia dapat menghadiri bersama Damian. Asta bingung tentang ini, dan Gamo menyebutkan bahwa Damian seharusnya pergi ke akademi tahun sebelumnya, tetapi dia menolak. Itulah sebabnya ditunda hingga tahun sekarang. Namun, Gamo tidak menyangka putranya akan melarikan diri seperti yang dia lakukan. Dia sudah bisa melihat bahwa Damian menyukai Asta, itulah sebabnya dia memintanya. Asta menyadari bahwa Gamo berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa Damian tetap di akademi karena jika dia memaksanya, dia akan melarikan diri lagi. Selain itu, Asta melihatnya sebagai kesempatan langka baginya. Karena akademi akan memberinya banyak koneksi, dia tidak berpikir itu ide yang buruk. Dia tahu itu ide bagus, tetapi di saat yang sama, dia merasa seperti dikekang. Dia kemudian memutuskan untuk memberitahu wanita itu bahwa dia akan memikirkannya. Gamo baik-baik saja dengan keputusannya, dan dia memberitahu dia bahwa dia akan menunggu jawaban. Dia kemudian bertanya kepada Asta mengapa dia menolak tawaran untuk menjadi penerus Alfredo. Asta merasakan bahwa Alfredo sedang menguping dan memutuskan untuk menyakiti egonya. Dia hanya memberitahu wanita itu bahwa lututnya berharga baginya, pada dasarnya mengatakan dia tidak suka membungkuk kepada orang-orang. Ini langsung mengenai kepala pelayan yang bersembunyi dan mendengar percakapan di pintu. Ketika Asta kembali ke kamarnya, dia memakan barang itu dan dia terkesan dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Mananya telah meningkat banyak hanya dari penyerapan 10%. Fisiknya juga berubah menjadi seperti api yang lahir. Asta lebih terkesan dengan fakta bahwa menyerap barang itu tidak menyebabkan kotoran apapun di tubuhnya. Dan tentang akademi, dia sudah memikirkannya dan dia sudah punya jawaban. Dia tahu bahwa mendaftar di akademi akan dengan cepat memberinya kesempatan untuk bertemu dengan seorang sponsor. Ada banyak keuntungan untuk bergabung dengan akademi, tetapi di saat yang sama, dia merasa seperti berjalan ke dalam jebakan. Asta kemudian memutuskan untuk pergi berlari. Dia melangkah keluar dari kamarnya, dan saat itu juga, dia mendengar seorang bertanya kepadanya apakah dia Asta.
Asta berbalik untuk melihat pria itu. Dia menilai penampilannya yang menampilkan rambut pirang platinum. Karena Damien adalah keturunan langsung, Asta percaya bahwa pria itu adalah kerabat. Asta memutuskan untuk berbohong, mengatakan kepada pria itu bahwa dia bukan Asta yang dia cari. Pria itu terkejut mendengar ini karena penampilan orang yang berdiri di depannya sesuai dengan apa yang dikatakan kepadanya. Asta mendukung kebohongannya dengan mengatakan kepada pria itu bahwa rambut di kepalanya dapat berubah karena cahaya, yang berarti ada banyak hal yang mungkin berbeda. Pria itu kemudian berasumsi bahwa dia salah orang dan berbalik untuk pergi sambil meminta maaf atas kesalahpahaman itu. Saat itu juga, Alfredo bergegas mendekat dan dia menyebut nama Asta di waktu yang salah. Dia ada di sana untuk berbicara tentang semua hal tentang kepala pelayan lagi, tetapi Alfredo menyebutkan namanya telah memberikan identitasnya kepada pria aneh yang sudah pergi. Pria itu segera berbalik, mengatakan dia benar karena Asta memiliki wajah yang tidak menyenangkan. Asta tidak lagi memiliki cara untuk menutupi kebohongan itu, dan dia mengakui bahwa dia adalah Asta yang dia cari. Ini membuat pria itu kesal, tetapi ketika dia menyadari bahwa Alfredo ada di sana, dia memutuskan untuk mundur. Namun, dia menyuruh Asta untuk datang ke aula mage nanti hari itu sehingga dia bisa memukulinya dan mengajarinya sopan santun. Setelah pria itu pergi, Alfredo bertanya kepada Asta apakah ada yang salah, tetapi dia mengatakan tidak. Jauh di lubuk hati, Asta sudah mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya, dan dia melihat pria itu sebagai subjek uji yang sempurna. Asta berencana untuk pergi ke aula penyihir nanti dan memukulinya. Asta kemudian bertanya kepada Alfredo apakah mungkin baginya untuk melihat Gamo pada saat itu. Asta kemudian dibawa ke kantor Gamo. Gamo terkejut bahwa Asta meminta pertemuan sepagi ini. Dia bertanya kepada Asta apakah dia sudah mengambil keputusan mengenai percakapan mereka dan dia mengatakan ya. Anehnya, dia memberitahu Gamo bahwa dia berencana untuk mendaftar di akademi seperti yang mereka tawarkan. Gamo terkejut mendengar ini, tetapi di saat yang sama, dia merasa lega. Gamo kemudian memberitahu Asta bahwa mereka akan mempersiapkan semuanya dengan sangat segera. Dengan ini, Asta meninggalkan ruangan dan Alfredo masuk. Dia bertanya kepada Gamo tentang Asta, dan dia meyakinkannya bahwa dia telah menerima tawaran itu. Alfredo senang mendengar ini saat dia merayakan kemenangan. Rupanya, mereka berencana untuk menutupi biaya Asta untuk semester pertama. Tetapi semester berikutnya, Asta akan mengalami kesulitan membayar uang sekolahnya. Dia percaya bahwa Asta akan semakin cemas karena dia ingin belajar lebih banyak. Alfredo berencana untuk datang ke persamaan dan memberikan bantuan. Gamo terpaksa memanggil Alfredo untuk memesan, mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu keras. Alfredo meminta maaf dan menuju ke dapur karena hampir waktunya sarapan. Setelah dia pergi, Gamo mengerti mengapa Alfredo bahagia. Dia tahu dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadikan Asta sebagai penerusnya, tetapi di saat yang sama, Gamo berpikir itu adalah rencana yang ceroboh. Namun, Alfredo tampaknya sangat percaya diri dengan rencana tersebut karena mantan kepala pelayan menggunakan trik yang sama padanya. Asta kemudian memutuskan untuk pergi ke aula penyihir di mana orang brengsek dari sebelumnya menyuruhnya untuk datang. Asta membuka pintu untuk melihat seorang penyihir dengan wajahnya tertutup di bawah tudung, bertanya kepadanya mengapa dia datang. Karena Asta tidak tahu nama bocah dari sebelumnya, dia mulai tergagap. Tiba-tiba, penyihir itu menjadi sangat bersemangat memberitahu Asta bahwa dia telah menunggunya untuk datang. Dia meminta Asta untuk mengikutinya, dan dia membawanya ke ruangan lain. Dia mendesaknya untuk masuk tetapi perhatikan kepalanya. Asta memasuki ruangan, dan dia dipukul dengan beberapa catatan yang terbang di sekitar. Dia menyadari mengapa penyihir itu menyuruhnya untuk memperhatikan kepalanya. Dia segera bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Venji von Blondor. Dia bertanya kepada Asta apakah dia datang untuk melihat adik laki-lakinya, tetapi Asta benar-benar bingung dengan pertanyaan itu. Dia bertanya-tanya apakah bocah dari sebelumnya adalah saudaranya. Rupanya, ada satu hal yang Asta ketahui tentang penyihir dari kehidupan masa lalunya. Ada karakteristik umum di antara para penyihir. Awalnya mereka dipukul dengan rambut yang acak-acakan, dan mereka akhirnya mencabutnya, yang menghentikan rambut dari tumbuh. Pada dasarnya, Asta telah membaginya menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah bagi para penyihir untuk menyangkal bahwa rambut mereka rontok dan mengenakan jubah mereka di atasnya. Tahap kedua adalah menyerah dan mengungkapkan kepala botak mereka. Dan kemudian tahap ketiga adalah di mana mereka hanya menerima kenyataan dan benar-benar botak dengan mencukur kepala mereka. Namun, tahap keempat adalah di mana mereka melakukan penelitian tentang bagaimana membuat yang mustahil menjadi mungkin. Mereka akan selalu mencoba membuat sihir untuk membuat rambut mereka tumbuh, tetapi tidak ada yang pernah berhasil dengan ini. Namun, semua karakteristik ini tampaknya tidak terjadi pada Wenji, yang berdiri dengan nyaman di depannya. Sebelum apapun, Wenji meminta maaf atas perilaku adik laki-lakinya. Asta kemudian bertanya kepada Wenji apakah dia bekerja di sebuah akademi. Wenji mengungkapkan bahwa dia saat ini menjabat sebagai wakil dekan. Dia kemudian menyajikan minuman kepada Asta. Asta terkesan bahwa seseorang seperti Wenji sudah menjadi wakil dekan di akademi tertentu. Dia cukup yakin bahwa Wenji cukup terampil karena dia tidak bisa mendapatkan posisi itu hanya karena nama keluarganya.
Wenji menggoda Asta mengatakan dia cukup berbeda. Wenji lalu mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa dia telah didorong untuk mendaftar di Akademi Zinyan, yang merupakan masalah besar. Wenji memberi selamat kepada Asta dan mengatakan itu adalah kesempatan yang baik baginya untuk belajar. Wenji menyebutkan bahwa dia juga lulusan akademi dan dia berasal dari kelas 145. Asta tidak terkesan karena dia tidak pernah meminta detail yang dia berikan dengan sukarela. Wenji menyadari hal ini dan dengan cepat meminta maaf, mengklaim bahwa dia hanya bersemangat, itulah sebabnya dia mengatakan sampah. Wenji kemudian menyarankan agar mereka membahas inti dari segalanya, tetapi sebelum itu Wenji memberitahu Asta bahwa ada satu hal yang ingin dia konfirmasi. Wenji bertanya kepadanya apakah dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk seorang teman. Asta benar-benar bingung dengan pertanyaan itu. Wenji mengungkapkan bahwa semuanya menyangkut reputasi keluarga Blondor. Dia meraih ke ruang penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah buku. Wajah Asta berseri-seri kaget saat melihat buku itu. Wungi memberitahunya bahwa dia akan bersedia memberinya kitab itu jika dia bisa mempertaruhkan nyawanya. Buku itu pada dasarnya adalah rahasia keluarga Blondor, cahaya penyembuhan. Sementara itu, Gamo merawat kebunnya dan dia memikirkan kepindahan Damian ke akademi. Dia senang semuanya ditangani tanpa stres. Dia juga menganggap Asta sebagai teman baik bagi Damian. Dia tahu bahwa sifat Asta baik meskipun Alfredo mengatakan dia kadang-kadang bisa menjadi brengsek. Gamo tidak khawatir tentang ini karena setiap anak memiliki sisi yang tidak tahu malu. Gamo cukup senang bahwa bahkan setelah Asta mengetahui latar belakang Damian, dia tidak berubah terhadapnya. Gamo tahu bahwa orang-orang seperti Asta sangat berbeda, itulah sebabnya dia ingin dia selalu berada di sisinya. Meskipun demikian, Gamo tahu satu kebenaran pahit. Dia tahu bahwa Asta seperti burung bebas yang tidak akan membiarkan siapapun memurungnya. Namun, dia berencana untuk memikirkan banyak cara agar dia bisa menjaga Asta tetap dekat. Karena putranya, Damian, dia ingin melakukan segala daya untuk menjaga Asta tetap dekat. Kembali di Aula Mage, Asta bertanya-tanya mengapa Wenji menawarkannya teknik rahasia keluarga. Dia mencoba menilai situasi untuk melihat apakah itu jebakan. Di sisi lain, Wenji juga mencoba membaca emosi Asta, tetapi dia tidak bisa karena dia tidak melepaskan apapun. Dia membandingkannya dengan seseorang yang berada di bawah topeng yang tidak dapat mengetahui identitas aslinya. Wenji kemudian menyuruh Asta untuk memikirkan jawabannya matang-matang sebelum memberikannya dan tidak dibutakan oleh imbalan di depannya. Asta kemudian memberitahu Wenji bahwa dia akan memberinya jawabannya. Asta pada dasarnya memberitahu Wenji bahwa jika permintaannya adalah sesuatu yang bisa dia lakukan, dia akan melakukannya. Dan jika tidak, dia tidak harus melakukannya. Wenji kemudian memberitahu Asta bahwa hanya dengan mendengar proposalnya, nyawanya mungkin dalam bahaya. Selain itu, jika dia mendengar proposal itu dan menolak, Wenji mengatakan dia mungkin harus membunuhnya. Tanpa rasa takut dalam suara atau ekspresinya, Asta memberitahu Wenji bahwa dia bebas untuk membunuhnya karena mereka ditakdirkan untuk hidup sekali, meskipun ini adalah kesempatan kedua Asta dalam hidup. Setelah mendengar ini, Wenji melepaskan aura menakutkannya untuk mengintimidasi Asta, tetapi dia tetap tidak tergoyahkan. Ketika Wenji menyadari bahwa pria itu tidak mudah takut, dia tersenyum, memberitahu Asta bahwa dia lulus ujian. Dia memberitahu Asta bahwa dia membutuhkan seseorang yang bisa dia percayai, tetapi itu tidak bisa dari dalam keluarganya. Wenji mengatakan omong kosong sebelum mengungkapkan niat sebenarnya. Dia memberitahu Asta bahwa situasinya bukanlah perebutan kekuasaan di dalam keluarga. Dia mengatakan keluarga itu sangat dekat, tetapi tampaknya dia berada di bawah pengawasan ketat oleh keluarga Declan. Asta terkejut mendengar ini, dan dia bertanya kepada Wenji mengapa keluarga Declan mengawasinya. Karena Asta sudah mengatakan dia tidak peduli jika dia mati, Wenji mengungkapkan dilema sebenarnya. Ternyata dia sedang meneliti asal-usul sihir keluarga Declan, dan dia mungkin telah menemukan terobosan. Rupanya, dia mampu mendapatkan sihir asal-usul surgawi keluarga Declan yang eksklusif untuk mereka. Asta mendengar ini, dan dia langsung menjadi sangat khawatir. Dia menyadari bahwa dia duduk di depan orang mati kurang lebih. Dia kemudian bertanya kepada Wenji apakah dia meneliti untuk menghancurkannya. Saat inilah Wenji mengungkapkan bahwa dia sebenarnya menemukan cara untuk meningkatkan seni rahasia keluarga Declan dan mengubahnya menjadi kesempurnaan itu sendiri. Asta mendengar ini dan segera menyimpulkan bahwa dia duduk di depan orang yang sangat gila, yang tidak menghargai hidupnya. Wenji mengklaim bahwa dia tidak bisa menahan keinginan untuk melakukan penelitian, itulah sebabnya dia melakukannya. Asta melihat Wenji sebagai orang gila yang sempurna, tetapi pada saat yang sama, dia menyadari bahwa waktunya sangat cocok. Dalam kehidupan masa lalunya, ketika Declan memusnahkan keluarga Blandor, Wenji sibuk melakukan penelitiannya tentang lingkaran 10.000 yang baru. Inilah sebabnya mengapa Declan tidak keberatan menyerang keluarga Blandor hanya untuk memusnahkan mereka, karena dia melihat kemungkinan apa yang bisa dilakukan oleh lingkaran 10.000 itu. Dia mulai menyadari bahwa Declan mungkin telah mengadopsi kekuatan itu, itulah sebabnya dia sangat kuat. Wenji kemudian bertanya kepada Asta apakah dia bersedia membantu karena dia bersedia untuk meningkatkan penelitiannya. Asta kemudian bertanya kepada Wenji mengapa dia datang kepadanya untuk misi itu.
Wenji mengungkapkan bahwa dia tidak dapat melaporkan penelitian tersebut kepada keluarganya karena dia merasa ada mata-mata di suatu tempat, tetapi dia tampaknya tidak dapat menemukannya. Asta kemudian mengatakan mungkin itu seorang sekretaris, tetapi Wenji tidak setuju dengannya, mengatakan kepadanya bahwa masalahnya mungkin terkait dengan rute akuisisi. Wenji kemudian mengungkapkan bahwa saat dia menyadari bahwa dia telah ditemukan, dia mengambil beberapa langkah. Asta kemudian bertanya kepadanya mengapa dia tidak berpihak pada Declan karena sepertinya itu pilihan yang lebih baik dan mereka pasti akan menyambutnya. Wenji memberitahu Asta bahwa dia memiliki alasan pribadi untuk tidak pergi ke mereka. Karena Asta tidak terikat dengan keluarga Blondor, Wenji melihatnya sebagai orang yang tepat untuk membantunya. Wenji kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah proyek penelitian bersama, tetapi dia saat ini tidak dapat membuat kemajuan. Wenji meyakinkan Asta bahwa dia akan menghadiahinya dengan benar. Wenji ingin dia menyampaikan tesis kepada Profesor Parun dari Akademi Senion. Sebagai hadiah, dia akan memberinya mantra cahaya penyembuhan. Asta merasakan peluang dan memutuskan untuk mengambilnya. Dia memberitahu Wenji bahwa dia memiliki kesepakatan yang lebih baik untuk mereka. Asta mengatakan dia ingin mengambil mantra cahaya penyembuhan sebagai kompensasi dan juga lingkaran 1000 setelah Wenji menyelesaikannya. Asta mengendarai perahu ganda atau tidak sama sekali. Ketika Wenji mendengar ini, dia mengakui bahwa Asta benar-benar brengsek yang tidak tahu malu. Karena misinya sangat penting, Wenji tidak punya pilihan selain mengatakan ya, dia meyakinkan Asta bahwa dia akan memberinya mantra begitu dia menyelesaikannya. Namun, Wenji memberitahu Asta bahwa dia juga memiliki satu syarat. Dia ingin Asta membantunya sebelum dia menyelesaikan semuanya, dan Asta meyakinkannya bahwa dia tidak punya masalah melakukan itu. Saat mengumpulkan tesis dari Wenji, Asta menggodanya bahwa dia tidak tahu cara membaca, tetapi dia mengubahnya memberitahu Wenji bahwa dia hanya bermain-main dengannya. Asta kemudian bertanya kepada Wenji apakah Profesor Perun adalah seseorang yang bisa dia percayai. Wenji mengungkapkan bahwa dia dan Perun adalah teman sekolah dari akademi, dan mereka selalu menjadi saingan. Mereka selalu mencoba untuk saling mengalahkan dalam segala hal, tetapi persaingan berakhir ketika Wenji kembali ke keluarga. Asta tidak percaya bahwa dia akan bertemu orang gila lain seperti Wenji di akademi. Ketika Asta sampai di kamarnya, dia menerima setumpuk buku dari Wenji. Dia juga menambahkan surat di dalamnya. Dalam surat itu, dia memberitahu Asta urutan dia akan mempelajari buku-buku itu untuk membantunya mengembangkan pengetahuannya dengan benar. Tanpa membuang waktu, Asta mulai mengatur buku-buku itu, dan dia mengakui bahwa Wenji adalah seorang jenius. Asta kemudian mulai menulis daftar sponsor bukunya, dan di bagian atas daftar adalah Wenji. Asta berencana untuk menempatkan buku cahaya penyembuhan di menara ketika dia akhirnya membangunnya. Ini akan memberi semua orang kesempatan untuk membacanya, tetapi dia tahu bahwa dia harus membahas ini dengan Damian nanti. Dia berencana untuk menggunakan hak teman untuk membuat Damian melakukannya. Asta sudah bangga dengan apa yang ingin dia bangun saat dia bertujuan untuk membuat orang belajar sihir. Dia menganggap pertemuannya dengan Wenji sebagai hal yang sangat penting. Di sisi lain, Wenji juga senang bahwa dia bertemu Asta karena dia tampak seperti orang yang berguna yang telah menarik minatnya. Selain itu, dia terkesan dengan fakta bahwa Asta tidak takut mati. Itu hanya ancaman, tetapi fakta bahwa Asta tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan membuatnya semakin tertarik padanya. Wenji dapat dengan jelas melihat bahwa mata Asta adalah mata seseorang yang tidak takut mati. Wenji senang bahwa dia menemukan seseorang yang berguna dan bukan babi biasa yang telah bekerja dengannya. Wenji juga dapat merasakan bahwa Asta menyembunyikan banyak hal, tetapi dia menganggap ini sebagai hal yang baik. Dia pada dasarnya melihat Asta sebagai seseorang yang memiliki impian yang sama dengannya. Segera setelah itu, Asta mempersiapkan dirinya untuk akademi. Dia mengepak barang-barangnya dan mengenakan seragam akademi. Lancy datang ke kamarnya untuk menjemputnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus melalui pendaftaran dokumen sederhana ketika dia tiba di akademi. Lancy kemudian mengungkapkan bahwa dia dan Damian akan dibebaskan dari ujian masuk. Lancy memuji penampilannya dan memberitahu dia bahwa itu sangat cocok untuknya. Asta bertingkah seperti pria sejati dan berterima kasih kepada wanita itu atas pujiannya. Asta berpikir tentang pengecualian yang dia dan Damian dapatkan dan menyadari bahwa itu adalah hal untuk keluarga bergengsi. Itu disebut sebagai penerimaan khusus, dan Asta senang bahwa dia juga mendapatkannya. Asta tiba di kereta untuk melihat Damian dan ibunya menunggunya. Wanita itu menyuruh anak laki-laki itu untuk tetap aman di akademi, dan Asta mengakui ini. Gamo juga memberitahu Asta bahwa dia berdoa agar dia mencapai hasil yang dia inginkan. Asta tersenyum, berterima kasih kepada wanita itu untuk ini. Jauh di lubuk hatinya, Asta bertujuan untuk mencapai hasilnya tanpa ragu karena akademi menyediakan banyak peluang, dan Asta ingin meraih segalanya. Dia juga menantikan untuk bertemu teman-teman sekelasnya yang tercinta. Dalam perjalanan mereka ke akademi, Asta memeriksa buku mantra cahaya yang diberikan Wenji kepadanya.
Dia terkesan dengan interpretasi buku itu karena dia membuatnya sederhana. Ternyata, setiap bangsawan memiliki cara untuk menafsirkan teknik, tetapi dibandingkan dengan versi lain, Asta percaya bahwa interpretasi Wenggi bekerja dengan prinsip celestial decline. Sesaat, mereka tiba di akademi. Asta tetap di dekat jendela untuk melihat akademi Senion yang populer. Lancy kemudian memberitahu mereka bahwa mereka telah mencapai akhir layanan kereta. Menurut ajaran prinsip pendiri, selama penerimaan terlepas dari status, semua siswa harus berjalan kaki. Lancy memberitahu mereka bahwa mereka akhirnya mencapai tempat mereka akan berpisah, dan dia berharap anak-anak bersenang-senang di akademi. Setelah keluar dari kereta, Damian meraih Asta dan mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu bergegas ke pintu masuk upacara, karena Lancy mengatakan kepadanya bahwa mungkin tidak ada kursi yang tersisa jika mereka terlambat. Asta terkejut mendengar ini karena upacara masuk bukanlah teater desa dengan kursi siapa cepat dia dapat. Saat itu, dia menyadari bahwa Lancy yang mengatakannya. Dia dengan mudah mengetahui bahwa Lancy menetapkannya sebagai umpan untuk memastikan bahwa Damien tidak menyeret kakinya. Asta kemudian memutuskan untuk ikut bermain bahkan jika itu hanya sekali ini saja. Mereka segera tiba di aula tempat upacara berlangsung, dan Damien terpukau dengan jumlah orang di sana. Meskipun setengah dari aula kosong, Damien masih percaya kata-kata Lancy bahwa mereka tidak akan mendapatkan kursi jika mereka datang terlambat. Asta tidak percaya bahwa Damien masih cukup bodoh untuk tidak tahu bahwa dia sedang ditipu. Asta kemudian mengeluarkan reservasi kursi mereka untuk memeriksa di mana mereka seharusnya duduk. Damian menunjuk ke suatu tempat di aula dan menyarankan agar mereka duduk di sana, dan Asta menjadi bingung. Dia sepertinya tidak bisa memahami fakta bahwa Damian bersemangat untuk berada di akademi padahal dialah yang melarikan diri sebelumnya. Tiba-tiba, Damian bertemu dengan siswa lain, seorang pria jangkung dan raksasa bernama Exter. Pria itu memandang rendah Damian seperti dia semacam serangga. Asta kemudian membantu temannya berdiri, menanyainya apakah dia baik-baik saja. Damian meyakinkan Asta bahwa dia baik-baik saja dan menyalahkan semuanya pada fakta bahwa dia tidak memperhatikan kemana dia pergi. Damian dan Asta hendak pergi ketika Esther menghentikan mereka. Ternyata Damian telah mengoleskan air liur di pakaiannya. Asta masih mencoba mencari tahu semuanya ketika Damian bergegas ke pria itu untuk membantunya membersihkan air liur sambil menambahkan lebih banyak air liur ke dalamnya. Ini membuat Exter semakin marah dan dia melayangkan pukulan ke wajah Damian. Namun, Asta berhasil memblokir pukulan itu sebelum bisa mencapai Damian. Asta menyuruh pria itu untuk berhenti dengan amukannya sebelum dia membuat kesalahan. Extra dengan marah bertanya kepada Asta siapa dia, dan Damian menjawab bahwa Asta adalah temannya. Asta setuju dengan ini, dan akhirnya menyadari mengapa Asta membantu Damian. Namun, Exter memberitahu Asta bahwa dia akan menyesali keputusannya. Asta sudah tahu kemana semuanya akan pergi, tetapi dia tidak keberatan. Dia tahu bahwa Exter bersedia menyelesaikan pertarungan dengan tinjunya, bukan kata-kata. Ini segera menarik perhatian siswa lain di aula. Ternyata, Exter adalah keturunan langsung dari keluarga Dolompe. Para siswa yang menonton sudah membuat taruhan tentang siapa yang akan memenangkan pertarungan. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa Exter akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan tersebut. Di sisi lain, siswa lain ingin mereka menghentikan trio itu untuk saling berkelahi sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dia percaya bahwa mereka tidak dapat bertarung dengan benar dengan seluruh ruangan penuh sesak, tetapi siswa lain segera membuat penghalang di sekitar trio sehingga mereka dapat bertarung sepuasnya. Sebagian besar siswa mulai menyemangati Exter, memberitahu dia bahwa mereka mendukungnya untuk menang. Sementara itu, ada seorang siswa menyeramkan di kejauhan yang tidak terlibat dalam pertarungan, tetapi dia tersenyum seolah dia tahu apa yang akan terjadi. Begitu mereka berada di penghalang, Exter memperkenalkan dirinya dan menuntut agar Asta melakukan hal yang sama. Asta hanya menjawab bahwa dia tidak dilahirkan dari bangsawan seperti Exter. Dia ingin Exter menganggapnya sebagai orang acak yang hanya lewat. Exter kemudian memberitahu Asta bahwa dia akan mengizinkannya untuk melakukan serangan pertama karena dia adalah seorang penyihir. Asta tertawa ketika mendengar ini dan dia menggoda Exter. Ini cukup untuk memaksa Exter menyerangnya seperti orang gila. Asta lalu mengingatkan orang itu bahwa dia akan melawan 2 orang. Asta menghindari pukulan pria itu sebelum memberikan pukulan menyakitkan ke wajahnya hingga membuatnya mundur. Exter tidak percaya bahwa dia baru saja dipukul oleh seorang siswa akademi karena beratnya pukulan itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah Asta benar-benar seorang penyihir. Tiba-tiba, Exter menyadari bahwa Damian telah memberikan mantra penyembuhan padanya. Dia bertanya-tanya mengapa Damian melakukan ini tetapi tidak tahu bahwa dia akan menderita hal paling brutal dalam hidupnya. Dia tenggelam dalam pikirannya ketika Asta meraihnya dan mengirim pukulan lain ke perutnya. Sebelum Exter menyadarinya, beberapa pukulan mendarat di tubuhnya. Dia akhirnya tahu apa yang sedang dilakukan keduanya. Salah satu dari mereka memukulinya sementara yang lain menyembuhkannya. Dia terpaksa mengakui bahwa dia mendapati dirinya berhadapan dengan orang-orang gila. Exter tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin benar-benar takut. Namun, siswa lain yang menonton mulai menyemangatinya.
Mereka menyuruhnya untuk tidak menahan diri karena dia adalah harapan para pejuang. Dengan motivasi yang masuk, Exter akhirnya mengumpulkan dirinya. Dia melepaskan amarahnya saat dia menyebut Asta hanya seorang penyihir. Dia dengan marah mengayunkan lengannya, tetapi Asta menghindari ayunan pertama. Asta memujinya karena telah mencoba, tetapi Exter dengan marah berteriak kepada Asta untuk tidak meremehkannya. Tanpa menahan diri, Exter mengayunkan lengan kanannya mengenai Asta. Asta terlempar ke belakang, sementara para siswa berteriak kegirangan karena Exter akhirnya ikut bertarung. Namun, Exter tampaknya tidak bangga pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia mengenai Asta, tetapi dampaknya terasa sangat ringan. Asta berhasil memutar tubuhnya secara akrobatik untuk mendarat di kakinya. Exter terkejut melihat ini, tetapi dia mengesampingkan keterkejutannya dan bergegas menuju Asta lagi. Asta berbalik untuk melihat bahwa Damian masih memberikan sihir penyembuhan pada Exter. Dengan ini, dia tahu akan sulit untuk menghabisinya, jadi dia harus mengeluarkannya hanya dengan satu pukulan. Untuk melakukan ini, Asta memanfaatkan teknik yang dia dan rekan-rekannya kembangkan di kehidupan masa lalunya. Dari tumbukan partikel magis, Asta dapat mengekstrak energi. Teknik ini menggunakan sihir, tetapi tidak termasuk dalam kategori sihir atau bahkan seni bela diri. Ini adalah aplikasi teknis murni dari properti magis. Setelah Asta selesai memasak gerakannya, dia membiarkan Exter mendekat kepadanya sebelum memukulnya dengan itu. Ini meninggalkan gelombang kejut besar yang hampir membutakan para penonton dan bahkan menghancurkan penghalang. Semua orang bertanya-tanya apa yang baru saja mereka saksikan dari Asta. Tiba-tiba, Exter jatuh ke tanah dan pingsan. Ini membuat semua orang terkejut karena mereka tidak percaya bahwa Exter yang perkasa baru saja jatuh karena satu pukulan. Asta mengangkat tangannya seperti seorang pejuang sejati hanya agar dia bisa bertani aura dan siswa lainnya mulai menyemangatinya. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Asta benar-benar seorang penyihir karena cara dia menangani pertarungan. Damian juga senang bahwa mereka memenangkan pertarungan dan Asta menepuk kepalanya. Pria dari sebelumnya, yang menonton dari kejauhan, tersenyum saat dia menatap Asta. Saat itu, salah satu guru tiba di tempat kejadian untuk mencoba menenangkan situasi. Dia tidak percaya bahwa para siswa sudah berkelahi pada hari pertama mereka di sekolah. Dia mulai bertanya siapa pelakunya, tetapi para siswa menikmati pertarungan itu tidak ada yang siap untuk mengadu. Di sisi lain, Asta sudah merencanakan pelarian mereka dari sekitar, tetapi Damian menghancurkan segalanya dengan perilaku psikopatnya. Dia berteriak untuk mendapatkan perhatian guru dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan Asta adalah orang-orang yang menyebabkan masalah. Asta menutup matanya dengan kekecewaan dan frustrasi saat guru berjalan mendekat ke arah mereka. Sementara itu, Exter raksasa tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Kedua anak laki-laki itu kemudian dipanggil ke kantor guru di mana mereka dimarahi karena berkelahi. Namun, guru membiarkannya berlalu karena Damian mengaku berkelahi tanpa stres. Selain itu, Exter tidak menderita terlalu banyak cedera setelah memeriksanya. Setelah ini keduanya kembali ke aula dan beruntung upacara belum dimulai. Saat mereka berjalan melalui aula, semua orang menatap mereka karena aksi terbaru mereka. Mereka tidak percaya bahwa Asta mampu mengalahkan seorang seniman bela diri meskipun dia terlihat lemah. Sementara Asta mempertahankan auranya, Damian melambai pada para siswa seolah-olah dia seorang selebriti sejati. Asta tidak percaya bahwa dia telah berhasil menarik perhatian yang tidak diinginkan pada dirinya sendiri, dan dia hanya berharap Damian berhenti melambaikan tangannya seperti orang idiot. Setelah mencari di aula, mereka akhirnya menemukan tempat duduk mereka. Tidak lama setelah ini, kepala sekolah, seorang pria tua berambut putih pendek, naik ke atas panggung untuk menyapa para siswa. Beberapa menit kemudian, kepala sekolah masih menyapa mereka tanpa tanda-tanda kelemahan yang datang darinya, dan ini membuat Asta terkesan. Damian, di sisi lain, sedang tidur dan bahkan mengeluarkan air liur di seluruh tempat. Asta terpaksa menarik pria itu ke atas sebelum dia membanjiri seluruh tempat dengan air liurnya. Kepala sekolah baru saja memulai pidatonya ketika seseorang datang untuk memberitahunya bahwa sesuatu yang penting telah muncul dan perhatiannya dibutuhkan. Dia ingin mengabaikannya, tetapi ketika dia mendengar tentang apa itu, dia tidak punya pilihan selain mengakhiri pidatonya dan menyerahkan podium kepada orang lain. Saat itu, seorang wanita berambut cerah melangkah ke podium untuk berbicara, dan teriakannya membuat semua orang merinding. Bahkan Damian yang tertidur lelap terbangun dari suara gemuruh wanita itu. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Jaira, dan dia memberitahu mereka bahwa dia akan menjadi orang yang melanjutkan dari tempat kepala sekolah berhenti. Jaira menyarankan agar mereka memulai dengan sumpah mahasiswa baru, dan orang pertama yang dia panggil adalah perwakilan divisi sihir, Dahlia Dedeney. Beberapa siswa terkejut ketika mereka mendengar nama ini karena mereka tidak menyangka keluarga Dinai akan mengikuti ujian masuk. Beberapa percaya bahwa kemampuannya tidak cukup baik, itulah sebabnya dia terpaksa melakukannya sementara. Beberapa membelanya, mengatakan tidak mungkin kemampuannya kurang karena keluarganya tidak akan mengizinkannya mengikuti ujian. Asta, di sisi lain, tahu siapa Dahlia sebenarnya. Rupanya, keluarga Denai adalah rumah kedua yang paling terkenal setelah keluarga Deklan.
Dahlia tumbuh menjadi penyihir perwakilan masa depan dari Denai yang selalu peringkat kedua. Asta mengakui bahwa dia cukup mampu karena dia mendapat bantuan darinya. Namun, mereka benar-benar tidak akur. Itulah sebabnya banyak yang menyebut mereka teman yang buruk. Asta tersenyum setelah mendengar ini dan mengungkapkan kebahagiaannya bahwa Dahlia bergabung dengan kelas pada tahun itu. Begitu Dahlia naik ke atas panggung, Jay mengingatkan pada perwakilan divisi seni bela diri, Paul. Tanpa nama lain yang diumumkan, Asta percaya bahwa pria itu bukan dari rumah bangsawan. Selain itu, Asta tidak berpikir pria tambahan itu berasal dari keluarga bergengsi juga. Begitu keduanya selesai mengucapkan sumpah, mereka mulai kembali ke tempat duduk mereka. Jaira kemudian mengungkapkan bahwa dia akan memperkenalkan para profesor yang akan mengajar kelas. Dia mendesak para profesor untuk maju satu persatu. Saat Dahlia menuruni tangga, dia melihat langsung ke tempat Asta duduk, mengejutkannya karena gadis itu tampak seperti melakukan kontak mata dengannya. Tiba-tiba, Dahlia salah langkah, menyebabkan dia jatuh dari tangga yang akhirnya membuatnya malu. Saat itu, Profesor Purun dari prinsip dasar magologi muncul di atas panggung. Asta menyadari bahwa dia sangat berbeda dari Wenji, tetapi dia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama sebelum membuat kesimpulannya. Setelah upacara, Jaira menyuruh para siswa untuk mengikuti kehadiran mereka ke asrama yang telah ditentukan. Damien akhirnya bangun, dan Asta memutuskan untuk menjahilinya, mengatakan kepadanya bahwa dia telah dikeluarkan setelah mereka ketahuan tidur. Damien mendengar ini dan berteriak sekuat tenaga tanpa peduli. Asta hampir menyesali keputusannya untuk menjahilinya saat dia menuju ke asramanya karena dia tidak menyangka Damien akan berteriak seperti itu. Akhirnya sampai di kamar asramanya dan dia terkesan dengan betapa bagusnya penampilannya. Di sudut ruangan terdapat perlengkapan hidup untuk memudahkan para siswa. Saat dia sedang membereskan barang-barangnya, teman sekamarnya, Paul, muncul di kamar. Asta terkejut melihat Paul tampak begitu dingin seolah dia tidak peduli tentang apapun. Paul kemudian membuka mulutnya, memberitahu Asta bahwa akan baik bagi mereka untuk hidup dengan tenang karena dia tidak dalam bisnis mencari teman. Paul meyakinkan Asta bahwa dia tidak peduli tentang apa yang dia lakukan atau bisnisnya selama itu tidak memengaruhinya. Faktanya, dia lebih suka jika mereka bisa berhenti berbicara setelah perkenalan, dan Asta, yang tidak pernah takut pada siapapun, terlibat dalam kontes tatap-tatapan dengan Paul. Asta tetap diam, dan ini memicu Paul yang menuntut untuk mengetahui mengapa Asta tidak memberinya jawaban. Jauh di lubuk hati, Asta memikirkan betapa mahirnya Paul karena dikatakan dia masuk sebagai siswa terbaik. Asta memutuskan untuk mengujinya, dan dia membuat serangan palsu ke arahnya untuk melihat reaksinya. Paul meraih pedangnya dengan segera, dan Asta memperhatikan bahwa pendiriannya cukup bagus. Selain itu, penempatan pedangnya juga menunjukkan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Saat itu, Asta mendengar suara Damian memanggilnya dari luar. Asta tersenyum seolah dia tidak melakukan apa-apa, dan dia memberitahu Paul bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Karena mereka berdua tidak mencampuri urusan masing-masing, Asta menggoda Paul, mengatakan dia mungkin mulai bernyanyi lewat tengah malam. Setelah membuat Paul kesal dan membuatnya bingung, Asta keluar dari kamar. Asta bertemu dengan Damien, yang dengan bersemangat bertanya kepadanya siapa teman sekamarnya. Asta menjawab bahwa dia tidak tahu, mengejutkan Damien. Damien memutuskan untuk tidak mendorong ini lebih jauh dan menyarankan agar mereka melakukan tur akademi karena ada banyak hal yang bisa mereka lihat. Damien ingin mereka memeriksa semuanya di hari pertama. Rupanya, akademi itu luas, itulah sebabnya para siswa disarankan untuk membiasakan diri dengan tata letak agar mereka tidak tersesat selama mereka tinggal di akademi. Meskipun kedengarannya membuat stres, Asta siap menghadapinya karena ada sesuatu yang ada di pikirannya juga. Asta ingin tahu berapa banyak pemecah masalah yang ada di akademi. Dengan ini, keduanya mulai berparade di akademi. Mereka segera menemukan sebuah danau, dan Damien mengungkapkan ketidakpercayaannya seperti biasa. Asta mengetahui bahwa Lanci terjebak dengan Damien karena dia selalu bertingkah seperti bayi yang menyebalkan. Bosan mendengarnya mengeluh, Asta menyuruh Damien untuk menyuruh keluarganya membuatkan danau untuknya karena perkebunan mereka tidak memilikinya. Asta menjelaskan bahwa yang dibutuhkan hanyalah menggali tanah dan menuangkan air ke dalamnya. Damien tertarik dengan ide itu, dan dia dengan bersemangat mengungkapkan bahwa dia akan menyuruh keluarganya untuk membuat danau yang bahkan lebih besar dari yang saat ini dia tatap. Memikirkan nama apa yang akan diberikan pada danau itu, dia muncul dengan darah, keringat, dan air mata. Mereka segera menemukan patung yang tampak keren, dan Asta menyuruh Damien untuk memberitahu keluarganya untuk membuatkan satu untuknya juga. Asta terus mengisi kepalanya dengan beberapa ide, dan dia bahkan menyarankan agar mereka membuatnya dalam bentuk naga karena sisiknya akan sangat indah. Di rumah, Lancy mendapatkan beberapa getaran yang sangat aneh, membuatnya bertanya-tanya apa yang mungkin salah. Setelah berjalan cukup lama, Asta menyarankan agar mereka kembali ke asrama, dan Damien setuju. Saat mereka jalan-jalan, Asta menghitung 7 pemecah masalah. Dia memutuskan untuk memasukkan pemecah masalah yang belum dia identifikasi untuk membuat semuanya menjadi 10 total.
Dengan perhitungannya, dia mengetahui bahwa laboratorium Parun berada di aula sihir kedua. Dia dengan cepat menyatukan 2 dan 2 untuk mengetahui bahwa para pemecah masalah mengejar Parun. Karena Declan sudah tahu bahwa ketika Guy memiliki sekutu, mereka akan mulai mencurigai Perun karena dia ada di daerah itu. Asta bertanya-tanya mengapa mereka tidak mengikuti Perun, tetapi menyadari bahwa mereka telah bergerak tepat waktu. Asta memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri untuk mengetahui sejauh mana para pemecah masalah tahu. Asta menempatkan dirinya dalam posisi yang sempurna untuk mendengar 2 pemecah masalah berbicara. Pemecah masalah 1 memberitahu 2 bahwa markas telah mengeluarkan arahan darurat dan mereka harus berkumpul di sarang target. Pemecah masalah 2 bertanya apakah target mereka adalah yang utama atau yang sub, dan 1 mengatakan kepadanya bahwa mereka mengejar yang sub. Mereka berencana untuk menyampaikan tujuan mereka ke target sub pada tengah malam. Pemecah masalah 2 mengetahui bahwa karena Wenji telah bergerak, Parun adalah target mereka. Namun, pemecah masalah khawatir tentang para profesor sekolah mengatakan mereka bukan tandingan mereka. Pemecah masalah kemudian menjelaskan bahwa Declan sendiri tidak akan datang. Tetapi sebelum dia mulai buang air besar, dia memberitahu 2 bahwa iblis api, Calahan, akan bergabung dengan mereka. Ini mengejutkan 2, karena Calahan adalah wakil pemimpin korps penyihir Declan, Permata Merah. Ini pada dasarnya berarti bahwa operasi mereka dilindungi, dan ini memberitahu mereka bahwa Declan siap melakukan apa saja untuk misi tersebut. Pada saat yang sama, itu berarti para pemecah masalah berisiko karena mereka akan berkorban hanya untuk memastikan bahwa misi berhasil. Meskipun keduanya khawatir, mereka tidak punya pilihan selain melakukan pekerjaan mereka. Keduanya bergerak menjauh dari posisi mereka untuk bergabung dengan anggota tim lainnya, hanya untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah yang cukup jika mereka membutuhkannya. Tanpa sepengetahuan mereka, Asta mendengar semua yang mereka bicarakan dan dia terkejut bahwa Calahan dari semua orang juga datang dalam misi tersebut. Asta ingat bahwa Calahan bukanlah gorengan kecil yang harus dianggap enteng karena ketika dia masih menjadi pemecah masalah, Calahan sudah dalam masa jayanya. Setelah keluarga Declan mempertaruhkan kelangsungan hidup mereka dalam pertempuran melawan keluarga Blandor, Calahan tetap setia kepada rumah yang runtuh yang menunjukkan tingkat pengabdiannya. Meskipun dia saat ini berbahaya, dia memasuki masa jayanya setelah perang dengan keluarga Blandor. Dia pada dasarnya mengukir namanya dalam sejarah sebagai penyihir perang menggunakan api mematikannya yang cukup tak terhentikan. Karena Calahan akan datang, Asta mengetahui bahwa penting baginya untuk menangkapnya. Dia ingat bahwa sihir Calahan adalah salah satu seni api Declan. Meskipun risikonya cukup tinggi, Asta percaya bahwa hadiahnya lebih besar daripada risikonya. Asta senang dengan bagaimana segala sesuatunya berjalan sesuai keinginannya. Namun, sesuatu yang penting tetap ada, dan ini adalah fakta bahwa tesis yang mereka semua cari ada padanya, bukan Parun. Karena para pemecah masalah masih mengejar Parun, dia mulai bertanya-tanya apakah tesis yang dia miliki itu palsu. Ini juga memberitahunya bahwa tesis yang disampaikan hari itu tidak lain hanyalah palsu. Kemudian di asrama, Paul berdandan, dan ternyata dia adalah salah satu pemecah masalah. Dia pikir Asta sedang tidur, tetapi tanpa sepengetahuannya, Asta yang dia lihat tidak lain hanyalah boneka. Parun ada di ruang kerjanya ketika dia merasakan kehadiran para pemecah masalah karena mereka melanggar wilayahnya. Dia bertanya-tanya, mengapa para pemecah masalah begitu berani memasuki akademi. Saat itu, dia menyadari bahwa pemecah masalah yang mendekatinya adalah seorang tentara bayaran, dan yang mengejutkan, itu adalah Paul. Dia dapat dengan mudah mengenalinya melalui auranya, dan dia memberinya sedikit nasihat, menyuruhnya untuk memperbaiki ciri-ciri aeternya lain kali. Itu jika dia punya waktu lagi. Paul lalu memberikan sebuah amplop padanya, dan Parun akhirnya tahu bahwa itu adalah Wen, G. Dia bertanya-tanya trik macam apa yang sedang dimainkan Wenji, berbagai jenis trik yang sedang dia gunakan. Tiba-tiba, pintu meledak dan Calahan masuk ke kantor, meninggalkan ketakutan di wajah Paul sementara Perun tetap tenang. Calahan dapat melihat bahwa Paul takut padanya, dan ini berarti dia sadar akan apa yang bisa dia lakukan. Calahan lalu menoleh ke Perun, bertanya apakah dia juga pernah mendengarnya, tetapi Perun dengan dingin mengatakan tidak. Perun akhirnya bangkit dari kursinya, menyuruh Calahan untuk langsung ke intinya. Ini membuat Calahan kesal. Tetapi sebelum dia kehilangan ketenangannya, dia mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan buruk. Calahan memutuskan untuk menyampaikan persyaratannya, dan hal pertama yang dia katakan adalah dia ingin Paul mati. Dia lalu menoleh ke Perun, mengatakan dia pada dasarnya akan meninggalkannya dengan satu lengan dan satu mata. Calahan menembakkan bola api ke Perun, tetapi dia memblokir dengan kekuatan es balasan. Ini meninggalkan gelombang ledakan besar yang mengguncang bangunan. Parun lalu menoleh ke Paul mengatakan kepadanya bahwa dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri karena dia pada dasarnya melihatnya sebagai tentara bayaran bukan seorang siswa saat ini. Paul tidak masalah melakukan ini dan dia mengeluarkan pedangnya untuk membela diri. Parun menyadari bahwa para penyelesai masalah Declan pasti telah menggunakan mantra pemadaman. Itulah sebabnya tidak ada alarm yang berbunyi, yang berarti Perun pada dasarnya terjebak dengan Paul. Calahan melihat amplop di atas meja, memberitahu bahwa itu persis seperti apa yang dia inginkan karena itu
dikirim ke Perun oleh keluarga Belander sampah. Karena Perun tidak akan menyerahkan amplop itu, Callahan memutuskan untuk mengeluarkan semuanya. Dia melepaskan mantra api yang kuat yang membuat tanah bergetar, tetapi Parun tetap tenang untuk memastikan kekuatan esnya aktif untuk melawan apapun yang dilemparkan Callahan padanya. Saat itu, para penyelesai masalah lainnya mulai bergerak masuk dan Parun akhirnya memutuskan untuk menjadi serius dengan melepaskan serangan dahsyat yang hampir meruntuhkan bangunan. Sementara itu, Asta sedang menonton dari jauh dan dia menyadari bahwa situasinya semakin serius. Bersemangat untuk melihat aksi setelah beberapa saat, Asta memakai topengnya, mengatakan dia bukan Asta saat ini, tetapi penyelesai masalah satu. Asta mengepalkan tinjunya untuk berdoa kepada bulan dan memintanya untuk memberinya kekuatan untuk menjadi penyelesai masalah yang baik hari itu, meskipun dia belum menjadi yang paling benar. Setelah doanya, dia melompat menuju medan perang di mana bangunan yang terkena dampak sudah runtuh. Callahan, di sisi lain, bersenang-senang di dalam gedung. Dia terkejut bahwa dengan semua yang telah dia lakukan, Paul masih hidup dan dia memujinya untuk ini. Jauh di lubuk hati, Paul tahu bahwa dia akan menjadi daging mati jika dia tidak mengenakan jimat pelindung yang diberikan Wenji kepadanya. Dia bahkan tidak tahu itu adalah jimat pelindung dan dia menganggap dirinya beruntung memakainya. Parun berbicara kepada Paul dengan nada yang sangat dingin, menyuruhnya untuk menyingkir saat dia melepaskan ledakan es yang kuat untuk menyaingi ledakan api Callahan. Perun lalu menepuk bahu Paul, mengatakan dia telah melakukannya dengan baik sejauh ini, yang berarti dia benar-benar dapat mempercayainya. Perun lalu menampilkan salah satu sifatnya yang kuat dengan menanamkan ether ke pedang Paul, mengejutkan Paul. Perun bertanya kepadanya apakah dia dapat terus memblokir serangan yang masuk, dan Paul mengatakan ya selama dia membutuhkannya. Paul menyadari bahwa mereka sudah melewati titik mundur, dan jika dia tidak dapat bertahan, dia pasti akan mati. Callahan terkesan dengan pasangan tiba-tiba mereka karena seorang penyihir dan seorang penjaga adalah apa yang dia butuhkan untuk bertarung. Callahan lalu melepaskan bola api lain, dan kali ini pedang Paul mengecewakannya. Dia terlempar ke dinding, dan Perun menyadari bahwa dengan Paul keluar dari gambar, dia tidak punya pilihan selain menjadi sangat serius. Rupanya, ketika jumlah mana yang ada di alam terbatas dan dua makhluk otoritatif mengeluarkan perintah pada saat yang sama, perjuangan untuk mengendalikan dimulai antara entitas tersebut. Parun ingin melihat seberapa banyak kerusakan yang bisa diterima Callahan darinya. Karena Parun meminta duel, Callahan lebih dari senang untuk mengabulkannya. Keduanya melepaskan kekuatan mereka untuk saling memukul, dan bangunan tersebut mengalami kerusakan paling parah. Itu runtuh, dan Paul jatuh setelah kehilangan keseimbangan. Saat dia jatuh, yang bisa dia lihat hanyalah dua monster yang saling berhadapan tanpa menahan apapun. Paul akhirnya jatuh ke lantai, bertanya-tanya mengapa dia bergabung dalam pertarungan itu sejak awal, padahal dia sama sekali tidak mendekati tingkat kekuatan mereka. Sementara itu, para penyelesai masalah dari jauh benar-benar terpana dengan tingkat kehancuran yang diciptakan keduanya. Tanpa berpikir dua kali, mereka menyadari bahwa mereka akan hancur jika mereka mencoba untuk ikut campur. Tepat ketika mereka pikir mereka aman, Asta muncul dari belakang, menyingkirkan mereka, selanjutnya menyebabkan keadaan panik di antara mereka. Setelah menyingkirkan para penyelesai masalah yang mungkin menghalangi jalannya, Asta menuju ke lokasi pertempuran. Kedatangannya menarik perhatian keduanya, membuat mereka mempertanyakan di pihak mana dia berada. Dengan kecepatan yang menyilaukan, Asta mencapai Callahan dan meraih lehernya, mengatakan kepadanya bahwa dia telah mencapai tempat dia akan mati. Ketakutan, Callahan dengan panik melepaskan ledakan api, tetapi ini pada gilirannya membuatnya menderita reaksi mana. Callahan batuk darah, dan yang mengejutkannya Asta tidak terluka. Faktanya dia sudah melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, para penyelesai masalah bergerak masuk. Callahan menyadari bahwa dia harus menekan reaksi mana jika dia ingin memiliki kesempatan. Callahan mengeluarkan ramuan dan meminumnya sambil bertanya-tanya dari mana seseorang sekuat Asta muncul. Para penyelesai masalah mencoba menjatuhkan Asta, tetapi dia dengan mudah memblokir serangan mereka sambil mengirim mereka pergi dengan serangan balik. Callahan melihat ini, dan dia tercengang. Sebelum dia menyadarinya, dia menyadari bahwa dia benar-benar terkesan karena Asta bergerak dengan begitu presisi dan efisiensi ekstrem. Meskipun dia terkesan, Callahan sudah kesal, dan dia menyatakan bahwa dia akan membunuh Asta. Dia dengan marah menciptakan banyak lingkaran sihir sehingga dia dapat melepaskan ledakan api yang bahkan lebih kuat dari mereka. Daya tembaknya begitu besar sehingga Callahan menggoreng orang-orangnya sendiri dengannya, membuat Asta benar-benar terpana. Dengan asap tebal yang mengikuti serangan terakhirnya, Callahan bertanya-tanya apakah dia berhasil menangkap Asta. Dia tahu beberapa sekutunya menderita akibat serangan itu, tetapi dia benar-benar tidak peduli. Dia fokus untuk menyelesaikan misi, tidak mempedulikan siapapun yang mati dalam prosesnya. Setelah tetap waspada selama beberapa detik dan tidak melihat apapun, dia berasumsi bahwa Asta sudah mati. Dia mulai tersenyum, percaya bahwa dia bertindak terlalu jauh tanpa alasan. Dia menyadari bahwa dia akan mendapatkan keuntungan atas Perun jika dia berhasil bergandengan tangan dengan para penyelesai masalah lainnya.
Tiba-tiba, darahnya menjadi dingin ketika dia mendengar suara Asta di kejauhan, menanyanya apakah dia telah melakukan yang terbaik dengan serangan terakhirnya. Asta mengatakan dia tahu orang macam apa kalahan itu, itulah sebabnya dia dapat dengan cepat mengetahui bahwa dia akan mengorbankan beberapa anak buahnya, jika itu berarti menyingkirkannya juga. Berdiri di atas, Asta mengarahkan lingkaran sihirnya padanya, mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati karena tindakannya. Asta melepaskan peluru mananya, dan tanpa cara untuk menghindarinya, Kalahan menyaksikan serangan itu datang langsung ke arahnya. Peluru mana mengenai Kalahan tepat di kepala, menembus kepalanya seperti peluru kaliber besar. Setelah berhasil menyingkirkan Kalahan, Asta mengakui bahwa dia cukup mengesankan karena setiap penyihir lain akan mati karena serangan kejutan pertama. Dia mengakui bahwa serangan Kalahan mematikan seperti biasanya, tetapi serangan terakhirnya benar-benar menguntungkannya. Asta tahu bahwa dia pasti akan kalah jika Kalahan bekerja sama dengan para penyelesai masalah untuk melibatkannya dalam perang gesekan. Meskipun dia semakin mematikan, cadangan mana Asta cukup rendah yang tidak mengesankan untuk sedikitnya. Asta lalu berjalan ke mayat Kalahan untuk menggeledahnya. Dia beruntung dan menemukan grimoire-nya, itulah yang dia cari. Rupanya, sebagian besar penyihir pertempuran tidak mempercayai siapapun, itulah sebabnya mereka membawa grimoire mereka sendiri. Meskipun kantong spasial memiliki mantra pengenalan pemilik bawaan, Asta tidak khawatir karena dia dapat menemukan cara untuk membatalkan mantra itu nanti. Saat itu, Parun muncul, dan Asta bilang dia telat datang ke pesta. Parun mengungkapkan bahwa dia sedang mengurus sisa-sisa gorengan kecil. Parun lalu bertanya pada Asta, apakah dia salah satu orang yang mengejarnya, tapi Asta mendesaknya untuk menggunakan otaknya, karena dia baru saja membunuh salah satu anak buah Deklan, dan ini seharusnya memberitahunya di pihak mana dia berada. Mendengar ini, Parun menyadari bahwa Wenji yang mengirim Asta, dan dia akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Namun, Parun bingung mengapa Paul mendekatinya. Dia bertanya-tanya apakah Wenji membagi penelitian menjadi 2 makalah, itulah sebabnya dia membutuhkan 2 utusan. Asta kemudian menyebutkan bahwa orang yang bersama Paul mungkin palsu. Dia percaya bahwa Wenji melakukan itu untuk memancing anak buah Deklan keluar, seperti seorang nelayan yang menarik ikan. Asta berkata, Wenji mungkin mencoba memperketat keamanan di wilayah tersebut, sambil juga memastikan bahwa pengaruh Deklan di area tersebut dikurangi seminimal mungkin. Jauh di lubuk hati, Asta percaya ada sesuatu yang tidak beres karena meskipun mantra pemadaman digunakan, pertarungannya tetap gila, dan ksatria kekaisaran seharusnya muncul. Ini hanya bisa berarti satu hal, dan ini adalah fakta bahwa para ksatria juga telah disuap oleh Deklan. Perun kemudian bertanya pada Asta apakah dia kurirnya, dan Asta menjawab pertanyaannya dengan mengeluarkan tesis dan menyerahkannya kepadanya. Setelah mengumpulkannya, Perun bertanya pada Asta apakah dia tahu apa isinya, dan Asta menjawab bahwa dia bukan orang bodoh, jadi dia tahu. Perun berdiri dengan hati-hati, dan Asta meyakinkannya bahwa dia tidak keberatan melawannya, tetapi dia harus berpikir 2 kali tentang keputusannya, karena keputusannya akan menentukan apakah dia hidup atau mati. Parun setuju bahwa Asta ada benarnya, dan kemudian dia bertanya pada Asta apakah ada sesuatu yang dia inginkan sebagai balasannya. Asta bingung dengan ini, dan Parun menjelaskan bahwa Wenji hanya mempercayai orang-orang yang seperti dia. Karena dia mirip dengan Wenji, Parun percaya bahwa dia harus mendapatkan kepercayaannya dengan memberinya sesuatu sebagai balasannya. Asta berpikir sejenak sebelum memberitahu Parun apa yang dia inginkan, dan dia berkata dia menginginkan sebuah buku. Ini terdengar membingungkan bagi Parun, dan Asta menjelaskan rencananya untuk membangun menara besar. Asta melanjutkan dengan mengatakan dia akan menempatkan buku-buku yang dapat dibaca semua orang di dalam menara. Dia kemudian memberitahu Parun bahwa dia ingin sebuah buku yang ditulis dari sudut pandangnya tentang ilmu sihir. Parun terkejut mendengar ini, tetapi dia meyakinkan Asta bahwa dia akan segera melakukannya. Setelah percakapan singkat mereka, Asta mengatakan sudah waktunya baginya untuk pergi, tetapi Parun bertanya kepadanya bagaimana mereka seharusnya tetap berhubungan. Asta kemudian mengeluarkan kristal komunikasi dan dia menyerahkannya kepada Parun. Dia mengatakan kepadanya bahwa kedua bagian itu terhubung. Oleh karena itu, jika satu pecah, yang lain juga akan hancur. Dia memberitahu Perun untuk memecahkan satu pecahan untuk memanggilnya dan kemudian memecahkan lebih dari satu jika ada masalah. Setelah menjelaskan bagaimana kristal dapat digunakan, dia menghilang begitu saja. Tidak lama setelah ini, para ksatria kekaisaran muncul di tempat kejadian untuk mengamankan area tersebut. Mereka juga mengevakuasi siswa akademi jika ada serangan lanjutan. Dalam prosesnya, Asta dapat berbaur dengan para siswa. Dia bertemu dengan Damian yang bertanya kepadanya di mana dia berada. Asta menjawab bahwa dia sedang mengurus sesuatu. Sementara itu, Asta cukup yakin bahwa dengan kejadian baru-baru ini, keluarga Deklan akan sedikit mundur. Sementara Damian mencoba membuatnya berbicara, Asta terus bertanya-tanya mengapa sigilnya bereaksi selama pertempuran. Dia merasakan kekuatan beresonansi melalui penghalang ketika dia memblokir serangan Kalahan, dan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bereaksi pada hari-hari biasa. Namun, Asta berterima kasih karena sigil itulah yang membantunya memblokir serangan balik Kalahan.
Asta mencoba mengingat apa yang terjadi, dan akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah fenomena penolakan. Ini adalah teknik yang sering digunakan oleh para penyihir untuk mencegah perapal mantra terluka oleh sihir mereka sendiri. Asta sangat bermasalah dan bingung, sehingga dia tidak tahu kapan dia berbicara. Ini menarik perhatian Damien, dan dia bertanya kepadanya apa yang dia maksud dengan tidak mengerti. Damien menuntut untuk mengetahui rahasia yang disembunyikan Asta. Asta mengabaikan Damien dan terus bertanya-tanya mengapa sigil bereaksi pada waktu tertentu dan apa yang bisa memicunya. Meskipun demikian, Asta menyadari bahwa dia harus melakukan lebih banyak penelitian. Dia percaya bahwa dia akan mendapatkan beberapa petunjuk di perpustakaan akademi. Asta sedang mengurus urusannya sendiri ketika seorang siswa tiba-tiba memanggil namanya dari belakang memperkenalkan dirinya sebagai Chenbi. Asta tidak menganggap serius orang itu sampai dia menyebutkan bahwa Asta adalah petarung yang cukup bagus. Asta segera terjebak di antara membunuh Chenbi, mengingat dia sudah tahu identitasnya atau membiarkannya begitu saja. Sebelum Asta dapat menyimpulkan keputusannya, Chenbi menyebutkan sesuatu yang menyelamatkan hidupnya. Dia mengatakan pertarungan yang Asta lakukan dengan divisi tempur selama upacara penerimaan meninggalkan kesan padanya. Asta akhirnya menyadari bahwa dia hanya mendapatkan rasa hormat dari para siswa, dan disinilah dia berpikir dia telah meninggalkan kesan buruk. Asta mencoba bersikap sederhana, memberitahu Chenbi bahwa orang yang dia lawan kurang dalam ether, tetapi segalanya akan berbeda jika mereka bertarung lagi. Chenbi menggaruk kepalanya dengan gugup, tetapi dia terus mengikuti keduanya, mengatakan dia ingin tinggal bersama Asta. Chenbi tersenyum, mengatakan dia belum dekat dengan siapapun dan aneh baginya untuk bergabung dengan kelompok lain. Meskipun Asta tidak sepenuhnya nyaman dengan ini, dia menyuruh Chenbi untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Chenbi senang mendengar ini karena dia mengharapkan Asta untuk mendorongnya menjauh. Chenbi tidak membuang waktu untuk memicu serangkaian percakapan dengan Asta, memberikan Asta semacam kewarasan karena dia telah berurusan dengan orang gila sejak dia kembali tepat waktu. Pada dasarnya, dia bahkan lupa bagaimana rasanya menjadi normal. Untuk menutup kehidupan normal, Asta percaya bahwa dia harus sepenuhnya menetap di akademi. Pada hari kuliah pertama mereka, Damien sudah mengeluh betapa mengantuknya dia. Sesaat, Chenbi juga muncul. Chenbi tidak percaya bahwa mereka diharuskan untuk menghadiri kelas setelah semua kekacauan yang terjadi sehari sebelumnya, dan Asta setuju dengannya, mengatakan itu keras. Dengan apa yang telah dikumpulkan Asta, dia dapat melihat bahwa Chenbi bukan dari keluarga kaya, tetapi dia tampaknya bukan seseorang yang pemalu. Faktanya, dia tampaknya tipe yang ceria. Saat itu Chenbi menyebutkan bahwa guru wali kelas mereka adalah Profesor Jera. Asta bingung karena dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, dan Chenbi menjelaskan kepadanya bahwa Jaira adalah orang penting. Rupanya, dia pernah seorang diri membantai gerombolan troll. Saat itu, Jaira memasuki ruangan, dan Asta segera mengingatnya dari upacara penerimaan. Jera berdiri di depan kelas, dan dia memperkenalkan dirinya kembali. Dia memberitahu mereka bahwa kekacauan yang terjadi di sekolah sehari sebelumnya tidak ada hubungannya dengan mereka dan mereka semua bebas untuk terus belajar. Jera memberitahu para siswa bahwa sebelum hal lain, mereka akan menjalani tes penilaian mana. Tes ini mengevaluasi kuantitas dan kualitas mana mereka. Jaira kemudian bertanya kepada mereka mana yang menurut mereka paling penting. Salah satu siswa, seorang gadis bernama Argan, mengangkat tangannya untuk menjawab pertanyaan itu. Dia mengatakan tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan itu karena jika seseorang sudah memiliki tingkat mana tertentu, dia percaya bahwa mana lebih penting. Jaira kemudian menuntut untuk mengetahui alasannya untuk jawaban yang dia berikan. Dia memberikan contoh yang mengatakan bahwa ketika menghadapi seorang penyihir dengan kekuatan yang sama, orang dengan kualitas mana yang superior secara alami akan mendapatkan keuntungan. Ketika Asta mendengar ini, dia menyadari bahwa gadis itu pada dasarnya berbicara tentang jawaban buku teks. Dengan pengalaman yang dimiliki Asta, dia tahu kualitas mana memengaruhi akurasi, stabilitas, dan kekuatan mantra. Pada dasarnya, memiliki banyak mana tidak ada gunanya jika penyihir tidak dapat mengenai target mereka. Jaira tampak sangat kecewa dengan jawaban yang didapatnya, dan itu terlihat jelas di wajahnya. Dia kemudian bertanya tentang keluarga Argan, dan dia menjawab bahwa dia berasal dari rumah tangga Baron Pelham. Jaira terlihat sangat jijik, mengatakan dia sudah memikirkan hal yang sama. Ini membuat Argan hancur dengan air mata di matanya. Jera kemudian melemparkan pertanyaan itu ke kelas lagi, tetapi tidak ada yang siap mengalami nasib yang sama dengan Argan. Tiba-tiba, dia menunjuk seorang siswa, Eipel, membuatnya terkejut. Dia dengan gugup berdiri, dan karena dia tidak tahu jawabannya, dia hanya mengatakan kuantitas mana adalah yang paling penting. Eipel mengatakan ada kemungkinan bahwa dalam pertempuran skala besar, total mana akan memiliki dampak yang lebih besar. Asta setuju dengannya sampai batas tertentu, mengatakan ada contoh di mana kuantitas dapat lebih besar daripada kualitas. Pada dasarnya, keduanya penting, tetapi itu tergantung pada variabel di mana mereka beroperasi. Sama seperti Argan, Jaira kecewa dengan jawaban yang didapatnya, dan dia memberikan Eipel perlakuan yang sama seperti yang didapat Argan. Jaira belum siap menyerah sampai dia mendapat jawaban yang sesuai, dan dia terus memanggil siswa satu demi satu.
Kelas sudah bergumam tentang betapa menjengkelkannya dia karena dia membuat mereka stres di hari pertama sekolah. Di sisi lain, Asta sudah memikirkan jawaban apa yang akan lulus pertanyaan Jaira. Saat itu, Jaira menyebutkan bahwa dia sudah mendengar semua yang perlu dikatakan dan dia mengakui bahwa mereka semua dekat dengan jawabannya. Faktanya, tidak ada jawaban yang benar sejak awal dan dia tidak mencari jawaban yang benar. Jaira kemudian bertanya kepada mereka apakah jawaban yang mereka berikan kepadanya benar-benar dari hati mereka atau apakah mereka hanya mencoba mengatakan apa yang ingin dia dengar. Mengingatkan mereka bahwa seorang penyihir tidak diizinkan kehilangan keyakinan mereka kapanpun dan dimanapun. Selain itu, mereka tidak boleh terpengaruh oleh godaan, dan mereka harus memiliki kekuatan untuk menjunjung tinggi keinginan mereka sampai akhir. Dia kemudian bertanya kepada mereka bahwa dengan jawaban yang mereka berikan kepadanya, jika mereka dapat menyebut pola pikir mereka seperti seorang penyihir sejati, Jaira memberitahu mereka hal yang paling penting, mengatakan mereka harus menjadi penyihir sejati. Dengan pesan ini disampaikan, Jaira mendesak mereka untuk menyimpan pesan itu di hati mereka. Pada akhirnya, Asta menyadari bahwa dia benar dan dia menyimpulkan bahwa wanita itu memiliki cara mengajar yang sangat aneh. Begitu tiba waktunya untuk tes pengukuran mana, orang pertama yang dia panggil adalah Argan. Jaira mengejutkannya ketika dia mengatakan dia akan menjadi perwakilan kelas. Jaira mengakui bahwa jawabannya sebelumnya sangat mengesankan, dan karena dia adalah perwakilannya, dia akan menjadi orang yang mencatat pengukuran. Terkejut melihat ini, dan dia tahu bagaimana Jaira mengajar murid-muridnya. Tetap setia pada dirinya sendiri, Asta benar-benar terkesan. Para siswa terkejut melihat peralatan itu, yang dikatakan sangat sulit didapat. Jaira tahu bahwa sebagian besar dari mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia tersenyum jahat mengatakan sudah waktunya untuk mengetahui tingkat mana mereka. Seluruh tujuan dari tes ini adalah untuk mencari tahu apakah ada monster di antara mereka. Jaira menjelaskan bahwa sangat mudah untuk menggunakan perangkat tersebut. Untuk menunjukkan kepada seluruh kelas cara kerjanya, dia menyuruh Argin untuk meletakkan tangannya di bola kristal dan menyalurkan mananya ke dalamnya. Argin berjalan ke bola dan melakukan seperti yang diperintahkan dan perangkat itu menyala dengan sangat terang. Ini membuatnya kagum, dan Jaira menunjuk ke indikator utama dari semua indikator yang ada di sana. Dia mengatakan kualitas mana berkisar dari 1 hingga 10, dan level Argin adalah 4 yang membuatnya menjadi wanita muda yang mengesankan. Rupanya, mahasiswa baru tahun lalu rata-rata 3 pada indikator. Argan tersipu malu ketika dia mendengar ini, dan dia berterima kasih kepada Jaira atas pujiannya. Setelah ini, Jaira mengatakan hal berikutnya yang harus diukur adalah jumlah mana, dan dia diminta untuk hanya menuangkan mananya ke dalam perangkat. Untuk kuantitas mananya, dia berhenti di 17. Anehnya, Jaira mengatakan ini juga merupakan skor yang mengesankan karena mahasiswa baru terakhir berhenti di 15. Jaira memujinya, mengatakan dia tampaknya wanita yang pekerja keras dengan skor gila yang telah dia lihat. Ini segera menetapkan standar bagi siswa lain yang mulai berdoa agar mereka mendapatkan sesuatu yang baik juga. Asta, di sisi lain, sudah dapat melihat bahwa Argin akan tumbuh menjadi layak. Jaira segera pergi karena dia memiliki sesuatu yang perlu dia hadiri, tetapi dia menyuruh asisten profesornya untuk melanjutkan pengukuran. Para siswa mulai keluar satu persatu untuk memeriksa potensi mereka. Dengan pengukuran tersebut, mereka semua tahu di mana mereka kurang dan di mana mereka perlu meningkatkan diri. Saat itu, Chenbi berjalan ke Asta, mendesaknya untuk berdiri agar mereka dapat mengukur tingkat mana mereka. Asta setuju dengan ini, tetapi Damien sibuk tidur seperti domba lagi. Tiba-tiba seorang siswa bernama Furion maju untuk mengukur tingkat mananya, dan skornya membuat semua orang kagum. Furion mencapai level 6 untuk kualitas, sementara kuantitasnya mencapai 20. Asta terkejut bahwa Furion berasal dari rumah yang sama dengan Dahlia, tetapi mereka memiliki warna rambut yang berbeda, yang berarti bahwa dia berasal dari keluarga cabang. Asisten juga mengerti mengapa skornya mengesankan, karena dia berasal dari keluarga bergengsi. Namun, dia memberitahu dia bahwa masih ada sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Beberapa saat kemudian, Damien akhirnya bangun dari tidurnya, benar-benar bingung tentang apa yang terjadi. Asta awalnya menyuruhnya untuk kembali tidur, tetapi dia berubah pikiran dan mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang menjalani pengukuran mana. Damien tampak tidak tertarik dan bertanya mengapa mereka melakukan eksperimen itu. Asta mengatakan dia tidak tahu, tetapi karena itu tidak mengambil apapun dari mereka, mereka mungkin juga memeriksanya. Karena itu selama sesi kelas, Damien menjadi bersemangat dan berteriak bahwa dia akan mencoba mengukur mananya juga. Asta tidak percaya bahwa Damien benar-benar terburu-buru dan orang-orang sudah berbicara tentang betapa mudanya Damien terlihat. Asta juga mendapatkan popularitas sejak dia mengalahkan Exter. Di antara kelompok itu, Chenbi adalah satu-satunya pria yang tidak dikenal. Asta tidak senang bahwa dia telah diberi label pemukul siswa ketika Damien bahkan yang bersemangat tentang keseluruhan hal. Damien mencapai panggung dan guru mendesaknya, menyuruhnya untuk mencoba perangkat itu. Setelah mengkonfirmasi apa yang perlu dia lakukan, Damien menyentuh bola dan saat indikator mengambil pembacaan, seluruh kelas dibiarkan terkejut, tidak ada yang percaya apa yang terjadi tepat di depan mereka, dan bahkan Furion hampir mematahkan lehernya sambil menatap papan itu.
Damian pada dasarnya berada dalam kategori mereka yang disebut monster. Dia memiliki kualitas mana level 9, sementara kuantitas mananya adalah 67. Dari semua orang di ruangan itu, Asta adalah satu-satunya yang tidak terkejut sama sekali. Asta mengerti bahwa semua orang membeku di hadapan kehebatan. Asta sadar bahwa Damian adalah seorang jenius, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan sepenuhnya menghancurkan skor tinggi. Damian, seperti biasa, bahkan tidak tahu implikasi dari apa yang baru saja dia lakukan, dan dia mulai bertanya apakah skornya dianggap tinggi. Asta akhirnya menyadari bagaimana Damian menjadi monster. Namun, dia cukup yakin bahwa Damian akan menjadi orang yang lebih baik yang bisa mengubah dunia jika dia mengikuti jalan yang baik. Kali ini, dia ada di sana untuk memeliharanya dan memastikan bahwa dia mengambil jalan yang benar. Ini karena keluarga Blandor adalah satu-satunya yang dapat menyaingi The Clan. Asta berencana untuk membuat Damian melampaui tingkat yang dia pikir mustahil. Guru kemudian mendesak Damian untuk tidak membiarkan skor itu membuatnya besar kepala karena dia masih perlu bekerja keras. Damian meyakinkan pria itu bahwa dia sadar akan hal ini. Damian bergegas ke Asta, bertanya kepadanya apakah dia telah mengukurnya, tetapi dia mengatakan tidak. Damian mendesaknya untuk mengukur miliknya, dan Asta tahu bahwa para siswa akan menunggu untuk membandingkannya dengan Damian. Karena tidak punya pilihan, dia berjalan ke bola itu, dan memutuskan untuk tetap rendah hati agar tidak menarik perhatian. Asta menyentuh bola setelah menyesuaikan mana sesuai keinginannya, tapi dia segera menyadari bahwa bola itu disetel sangat rendah, yang berarti mana kecilnya telah melakukan sesuatu yang gila. Sistem awalnya membaca 10 untuk Asta, tetapi mesin tiba-tiba mati, menampilkan pesan kesalahan karena ambang batas terlampaui. Damian merayakan dengan gembira, tetapi Asta dengan cepat memberitahu guru bahwa mereka mungkin perlu mengulang tes karena mesinnya rusak. Damian adalah satu-satunya yang tahu bahwa Asta hanya berusaha untuk bersikap moderat. Guru kemudian mengatur ulang mesin, dan kali ini Asta mengatur mananya sangat rendah sehingga hanya membaca 3 untuk kualitas dan 15 untuk kuantitas. Para siswa langsung mempercaya ini, seperti yang Asta inginkan. Asta senang dia bisa melakukannya. Namun Damian tidak senang dengan apa yang baru saja terjadi, dan dia bahkan menggunakan kata makian. Di Departemen Sihir pertama, Jaira berdiri di kantornya untuk menyaksikan rekonstruksi aula penyihir kedua. Beberapa saat kemudian, asisten guru Yervi muncul dengan catatan pengukuran mana. Jaira memeriksanya dan berbicara tentang skor yang menarik perhatiannya, dan dia mengatakan Damian akan membutuhkan bimbingan. Tiba-tiba matanya tertuju pada skor Asta, dan dia menyadari bahwa ada tes ulang karena pesan kesalahan. Saat dia melihat ini, dia menyadari bahwa Asta bukanlah anak biasa, dan dia perlu mengawasinya.